Nah, jadi di sini akan masuk ke informasi dari, informasi data perusahaan ya, Mbak, ya. Jadi Mbak bisa isikan, secara lengkap misalnya nama PT-nya, misalnya PT XYZ, lalu kita bisa pilih nih untuk kategori usahanya. Ini sebagai default saja, kemudian untuk bidang usahanya juga sama, kita bisa pilih di antara yang memang sudah tersedia. Kalau misalnya memang tidak ada yang cocok, kita tinggal pilih other atau lainnya saja. Kemudian kita bisa isikan nih terkait dengan nomor telepon, fax email, dan juga email. Nah, di sini ada yang namanya tanggal mulai data. Artinya, Mbak ingin melakukan pembukuan menggunakan akhir data ini dimulai dari periode kapan. Misalnya, apakah ingin dicatatkan dari Januari atau misalnya karena sekarang sudah bulan Juli, kita bisa isikan saja dari tanggal mulai datanya adalah Juli, seperti itu. Nah, pastikan kalau untuk di akhir tahun ini kan kita memakainya itu adalah tanggal cut off ya, Mbak, ya. Seumpama misalnya Mbak ingin mencatatkan itu di tanggal sekarang nih misalnya atau besok gitu kan, di tanggal 19 Juli 2022. Berarti nanti Mbak Kayna ini harus, memasukkan tanggal mulai datanya itu adalah 1 hari sebelum kita melakukan transaksi. Misalnya contoh, Mbak Kayna ini ingin melakukan transaksi itu misalnya besok di tanggal 19, berarti kan tanggal cut off-nya adalah per tanggal 18 Juli 2022 karena 1 hari sebelum kita mulai transaksi. Begitupun ketika kita ingin melakukan pencatatan dari mulai Januari, itu tanggal mulai datanya kita bisa isikan per tanggal 31 Desember 2021, seperti itu. Kemudian nanti untuk periode akuntansi pun sama di sini, kita bisa sesuaikan. Misalnya periodenya bulan Juli, kita isinya adalah Juli sampai dengan Juni. Karena untuk periode akuntansi itu kan akan dihitung selama 1 tahun ya Mbak ya, atau 12 bulan. Kemudian kita bisa isikan nih terkait dengan alamat atau jalannya, kemudian kita isikan juga nama, kota atau kabupatennya, misalnya seumpama adalah Bali atau, Denpasar ya. Nah, kalau sudah, kita bisa klik lanjut. Nah, untuk di poin 2 sampai dengan 6 di sini akan berisi terkait dengan pertanyaan, yang di mana ketika kita checklist kolom yang ada di sini, maka akhirnya dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, usaha dari Mbak nih. Misalnya contoh, apakah misalnya Mbak mempunyai beberapa cabang di berbeda lokasi gitu kan, misalnya mempunyai ada 2 outlet atau misalnya ada 2 cabang, nah ini bisa kita checklist. Jadi ketika kita checklist nanti fitur multi cabang di sini di akhirat akan aktif seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan, seumpama kita, lewatkan saja itu bagaimana? Nah, apakah nanti bisa setting kembali? Jawabannya adalah bisa. Jadi nanti, kita masih bisa sesuaikan di kemudian hari. Misalnya seumpama, sekarang kita belum merupakan yang namanya perusahaan kena pajak gitu kan, misalnya transaksi baik itu pembelian ataupun penjualannya tidak dikenakan pajak. Tapi misalnya di kemudian hari kita akan, jadi PKP, nah nanti tinggal kita aktifkan saja, eee, membayarkan PPN atau pajaknya, seperti itu. Jadi nanti di sini bisa disesuaikan, termasuk nanti untuk penjualan pun sama, di sini juga bisa disesuaikan. Misalnya apakah kita membuat, penawaran harga terlebih dahulu atau quotation kepada pelanggan gitu kan, kemudian apakah kita juga mengakui adanya tukar faktur, kemudian apakah ada retur, nah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk pembelian juga sama nih, apakah kita melakukan yang namanya, eee, membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian gitu kan. Kemudian apakah kita melakukan PO terlebih dahulu ketika kita ingin memesan barang, kalau ya tinggal kita klik, atau checklist saja. Lalu di sini kita bisa masuk ke persediaan. Nah, di sini juga kalau misalnya Mbak mengakui adanya beberapa gudang atau multi warehouse, tinggal kita checklist saja. Termasuk nanti ketika kita juga melakukan yang namanya, penjualan gitu kan, lebih dari satu satuan, misalnya dalam satuan piece, lusin, ataupun karton, ini tinggal kita checklist saja. Kemudian misalnya apakah Mbak juga ada kegiatan yang namanya memproduksi atau merakit barang, kalau ada tinggal di-checklist saja. Nah, di sini juga perlu diperhatikan untuk yang metode perhitungan biaya persediaan. Karena untuk di akhirat ini kan kita, melakukan pencatatannya itu kan ada, metodenya itu adalah perpetual. Nah, kemudian untuk, metodenya di sini kita ada 2, ada rata-rata dan juga FIFO. Apabila misalnya kita sudah pilih salah satu di antara keduanya, kemudian sudah ada transaksi, nah untuk metode perhitungan di sini kita tidak bisa, ganti.
gitu. Contoh misalnya, di awal Mbak sudah milih rata-rata, kemudian ketika sudah ada transaksi gitu kan, di pertengahan bulan ingin ganti jadi Vivo gitu kan. Nah itu tidak bisa, karena memang sudah ada transaksinya. Kalau misalnya memang belum ada transaksi, Mbak masih bisa pilih. Nah kemudian kalau misalnya saya tetap ingin ganti bagaimana? Itu bisa dihapus terlebih dahulu transaksinya, kemudian kita bisa setting ulang. Kita ingin menggunakan, metode perhitungan biayanya ini menggunakan rata-rata atau Vivo, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita lanjut lagi, di sini akan berisi pertanyaan terakhir. Yang di mana nanti, apakah Anda ingin akhirat otomatis membuatkan daftar akun perkiraan? Kalau misalnya tinggal kita checklist saja. Asumsinya adalah jadi ketika kita checklist, berarti kan nanti akhirat akan membuatkan misalnya seperti kas kecil, kas bank, piutang, kemudian ada beban-beban yang memang diperlukan gitu kan, ini akan dibuatkan secara otomatis. Tapi kalau misalkan memang Mbak mempunyai COA atau misalnya ada akun perkiraan tersendiri, ini bisa di-unchecklist saja. Jadi kita bisa buat, sendiri atau kita bisa melakukan yang namanya import. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba checklist. Jadi, kita akan melihat akun apa saja yang memang dibuatkan oleh Akhirat Online. Kalau sudah tinggal kita klik selesai saja. Oke, kita tunggu sebentar. Nanti kalau dari Mbak ada yang ingin ditanyakan nggak apa-apa langsung ditanyakan saja ya Mbak ya, atau ada yang bingung nggak apa-apa ditanyakan saja. Oke, Kak. Ya. Baik, nah di sini kita akan masuk ke yang namanya persiapan data perusahaan. Artinya, sebelum kita melakukan transaksi, perlu kita lengkapi dulu nih beberapa data yang memang dibutuhkan. Contoh misalnya ada kas dan bank, akun perkiraan, kemudian pemasok, pelanggan, dan juga barang dan jasa. Terakhir juga nanti kita bisa mencatatkan terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk memastikan karena tadi apa namanya, pertanyaan tadi kita sudah men-checklist terkait dengan akun perkiraan di sini, untuk melihat nih misalnya apakah sudah, benar nih dibuatkan oleh Keyword Online atau belum. Tinggal kita buka saja di sini atau kita bisa juga langsung buka melalui fiturnya. Bisa diakses di menu buku besar, kemudian di akun perkiraan. Kemudian tinggal kita klik saja di sini daftar akun. Nah, kurang lebih nanti untuk akun-akunnya akan seperti ini ya, Mbak, ya, sudah dibuatkan secara otomatis. Jadi nanti tinggal kita isikan saja terkait dengan saldo awalnya. Contoh misalnya di sini kan baru ada bank saja ya, kemudian misalnya kita mengakui adanya bank BCA atau bank BNI gitu kan. Misalnya kita ingin edit bagaimana? Tinggal kita klik saja di sini banknya, kemudian kita, isikan di sini. Misalnya namanya adalah Bank BCA, kita masukkan nomor rekeningnya, lalu kita isikan atas nama siapa. Misalnya PT XYZ. Ini nanti untuk penamaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya Mbak ya. Kemudian kita bisa klik tab saldo kalau misalkan memang di rekening tersebut masih memiliki saldonya gitu kan. Misalnya untuk saldo terakhirnya adalah kita bisa isikan seumpama ada 100 juta. Lalu kita bisa isikan nih per tanggal berapa. Seperti itu. Kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Nah, jadi nanti kita bisa isikan juga nih, misalnya kas kecil jika memang ada, tinggal kita isikan saja. Misalnya untuk, saldonya di sini ada 1 juta seumpama untuk kas kecil atau tunainya. Kemudian tinggal kita simpan saja. Jadi nanti dari Mbak bisa mengisikan nih terkait dengan antara debit, dengan kreditnya ini bisa diisikan sebagai, untuk yang namanya neraca awal, seperti itu. Misalnya untuk yang kreditnya kita masukkan ke dalam modal. Modal juga sama di sini kita bisa edit, kalau di sini kan adanya modal saham ya, kemudian misalnya kita ingin ganti jadi modal, PT XYZ gitu. Kita masukkan nominalnya, misalnya adalah 101 juta.
Nah, kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Jadi nanti pastikan antara debit dengan kredit ini sama ya, Mbak, ya. Jadi, apa namanya, agar nanti tidak ada yang namanya selisih, seperti itu. Nah, nanti ketahuan kalau misalnya ada selisih itu di mana, ini dia akan muncul di akun ekuitas saldo awal. Jadi untuk akun ekuitas saldo awal ini merupakan, apa namanya, akun penampung gitu ya, kalau misalkan memang antara debit dengan kredit itu tidak sama, nah nanti kalau misal memang ini akan muncul di sini saldonya, saldo selisihnya itu akan muncul di akun ekuitas saldo awal. Jadi pastikan antara debit dengan kredit itu sama ya, Mbak, ya. Nah, kemudian kita bisa lanjut lagi nih setelah kita membuat yang namanya kas dan bank, kemudian akun perkiraan, kita juga bisa memasukkan yang namanya daftar pemasok. Karena kan kaitannya ketika kita melakukan penjualan kan pasti kita juga berhubungan dengan yang namanya pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku ataupun misalnya pembelian produk jadi kemudian kita jual kembali. Untuk pencatatannya di sini kita bisa lakukan, 2 cara ya, Mbak, ya. Bisa dilakukan secara manual ataupun kita juga bisa melakukan yang namanya secara import. Nah, import ini artinya kan kita rekap terlebih dahulu di, Excel ya atau di template-nya dengan cara kita klik saja di sini, import pemasok, lalu nanti kita bisa klik di sini, contoh filenya. Nah, kita buka, nanti kurang lebih akan seperti ini. Di sini akan berisi terkait dengan penjelasan kolomnya dan juga di sini ada yang namanya template-nya. Nah, jadi nanti Mbak bisa sesuaikan nih sesuai dengan, contoh yang ada di sini. Tapi pastikan sebelum kita ke template-nya kita, baca terlebih dahulu nih terkait dengan penjelasan kolomnya. Di sini ada. Ada kolom yang wajib dan juga ada yang tidak wajib seperti ini. Misalnya anggapannya adalah kita akan coba, mengisikan secara manual. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik saja di sini buat pemasok, kemudian kita bisa isikan nih, misalnya dia kategorinya sebagai apa, apakah misalnya member misalnya apakah dia pemasok lokal, pemasok interlokal atau internasional, atau misalnya pemasok apa, ini bisa disesuaikan. Kemudian tinggal kita isikan nama, si pemasoknya, misalnya adalah CV Mekar Abadi seumpama. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita isikan saja nih terkait dengan email, nomor, handphone-nya, dan lain-lain. Jadi kita bisa isikan informasi detailnya daripada si pemasok. Kemudian kita juga bisa memasukkan yang namanya kontak PIC-nya, misalnya untuk admin PT Mekarnya atau misalnya, siapa itu, ini bisa dimasukkan di kolom kontak. Lalu kita juga bisa mengatur nih terkait dengan syarat pembayarannya, misalnya ketika kita melakukan pembelian barang apakah, COD atau misalnya tempo, kalau tempo berapa lama, ini bisa di-setting. Termasuk nanti untuk akun utang ataupun uang muka, lalu kita juga bisa memasukkan yang namanya rekening bank dengan cara tinggal kita klik tambah saja gitu kan. Kemudian, kita bisa pilih nih, bank yang digunakan oleh si pemasok itu apa, misalnya Bank Mandiri. Lalu kita isikan nomor rekeningnya berapa, misalnya sekian, atas nama siapa, misalnya PT Mekar Abadi. Nah, seumpama seperti ini. Lalu di sini kita juga bisa isikan terkait dengan nomor NPWP daripada si pemasok, gitu. Lalu di sini ada yang namanya tab saldo. Tab saldo di sini biasanya digunakan untuk mencatatkan terkait dengan sisa hutang yang memang kita, belum lunasi nih kepada si, apa namanya, pemasok tersebut gitu kan. Jadi anggapannya kita masih memiliki, tagihan ke pemasok. Nah, kemudian ketika kita ingin catatkan dia ke dalam akhirat, ini juga bisa dilakukan dengan cara kita klik tambah, kemudian tanggalnya tanggal berapa nih, tanggal cut off-nya misalnya per tanggal 1 Juli. Lalu untuk nomor di sini kita bisa isikan nih. Nah, jadi untuk nomor di sini bisa dibuatkan secara otomatis oleh Akhirat Online atau misalnya Mbak juga bisa sesuaikan sesuai dengan yang namanya, faktur pembelian daripada si pemasok. Misalnya adalah FPB 001. Nah, jadi nomor di sini berfungsi untuk, melihat nih terkait dengan apakah, hutang tersebut dengan nomor sekian sudah lunas atau belum gitu kan, kemudian sisanya berapa, seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk melakukan atau melihat yang namanya track record daripada pembayaran. Kemudian untuk syarat pembayaran juga sama, kita bisa setting. Lalu untuk nominal sisanya yang memang belum kita lunasi itu berapa, misalnya adalah 12 juta. Nah, kalau sudah kita bisa klik lanjut.
Di sini, di tab lain-lain kita juga bisa pilih nih terkait dengan tipe pemasoknya. Misalnya, jadi untuk, sebenarnya untuk di tab lain-lain ini, opsional ya, Mbak, ya. Fungsinya adalah untuk mengklasifikasikan apakah pemasok tersebut dia sebagai perorangan, perusahaan, dan pemerintah. Seperti itu. Kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Oke, kemudian kita masih lanjut lagi di persiapan data perusahaan. Untuk langkah selanjutnya adalah kita bisa melakukan yang namanya pengisian atau membuat yang namanya daftar pelanggan. Daftar pelanggan di sini biasanya dibuat ketika misalnya kita mempunyai pelanggan tetap. Contoh misalnya ada agen, reseller gitu kan, atau misalnya ada juga pelanggan yang masih memiliki sisa tagihan. Ini kita bisa catatkan juga di menu pelanggan. Sama caranya kita bisa isikan, misalnya kita mengakui adanya itu, misalnya kita bikin adalah Risa. Kemudian dia misalnya sebagai agen atau reseller gitu kan ya. Tinggal kita buat saja di sini. Nanti bisa kita langsung simpan. Nah, lalu di sini kita masukkan yang terkait nomor handphone dan lain-lain. Ini kita bisa lengkapi sesuai dengan kebutuhan, termasuk kontak si Risa tadi gitu kan atau sanak saudaranya ini bisa dimasukkan. Nah, kemudian juga kita bisa setting nih terkait dengan tingkatan harganya gitu kan. Misalnya kategori harganya kita akan, pilih nih misalnya apakah dia umum atau apa gitu kan. Kemudian untuk syarat pembayaran juga sama kita bisa setting kalau misalnya memang kita mengakui adanya penjualan secara tempo atau kredit. Kemudian kita juga bisa masukkan terkait dengan informasi daripada NPWP pelanggan, lalu kita bisa masukkan juga terkait dengan, saldo ya, saldo, tagihan yang memang belum dilunasi oleh pelanggan. Caranya sama dengan cara kita klik tambah, kemudian kita masukkan tanggalnya, lalu kita bisa, isikan juga nomor fakturnya, misalnya FPJ 001. Lalu kita masukkan nih jumlahnya berapa, misalnya sama 12 juta atau misalnya 1.500.000, itu bisa disesuaikan. Kalau sudah kita bisa klik lanjut. Nah, di sini, di lain-lain ini kita juga bisa melakukan yang namanya pembatasan piutang. Artinya kita bisa melakukan pembatasan itu apakah berdasarkan umurnya, umur fakturnya, atau berdasarkan limit kreditnya. Contoh misalnya kita mendapatkan agen baru. Nah, agen tersebut itu misalnya boleh melakukan, pembelian ke kita itu secara tempo. Nah, jadi untuk, apa namanya, untuk memastikan kita bisa setting dulu nih misalnya untuk agen tersebut kita akan setting besarannya adalah 1 juta. Jadi fungsi di sini kita bisa melakukan yang namanya pembatasan piutang. Nah, ketika misalnya agen baru tersebut melakukan penjualan lebih dari 1 juta, di sini biasanya akan muncul notifikasi bahwa limitnya tidak mencukupi. Nah, hal ini juga kan nanti, bertujuan nih untuk kita mengetahui apakah misalnya agen tersebut itu dia bayarnya itu, bagus atau tidak, kemudian mampu atau tidak gitu kan. Sehingga kan nanti akan memaksimalkan juga ya terkait dengan perputaran kas daripada perusahaan kita gitu. Makanya kita perlu, setting atau kita lakukan yang namanya pembatasan piutang pelanggan. Tapi di sini opsional bisa diisikan atau tidak. Kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Nah, kemudian di sini kita juga bisa memasukkan terkait dengan barang dan jasa. Jadi, baik itu barang ataupun jasa, termasuk bahan baku ataupun barang jadi yang memang siap dijual ke pelanggan, ini kita bisa masukkan di persediaan barang dan jasa. Nah, mungkin sebelumnya nanti akan kita coba ilustrasikan, tapi nanti di sini akan saya coba jelaskan dulu sedikit. Untuk yang jenis barang, di sini kita ada 4. Yang pertama ada persediaan, non-persediaan, jasa, dan grup. Kalau yang di persediaan di sini artinya kan, kita mengakui barang tersebut itu, akan diakui sebagai stok atau persediaan dan juga, apa namanya, mempunyai terkait dengan kuantitinya gitu kan. Jadi kita bisa melihat nih terkait dengan keluar masuknya daripada si barang tersebut gitu kan. Kalau kita pilihnya non persediaan, berarti anggapannya adalah barang tersebut akan kita aku itu sebagai barang yang memang akan dikonsumsi oleh kita sendiri gitu kan, dan tidak memiliki kuantiti gitu. Contohnya misalnya barang yang memang sekali pakai habis dan buang, misalnya seperti ATK,
ada pulpen, pensil, buku tulis, dan sebagainya. Kemudian di sini ada yang namanya jasa. Nah, jasa di sini kalau misalnya memang Mbak, apa namanya, ada juga nih misalnya penjualan jasa seperti jasa konsultan, jasa pemotongan, ataupun jasa lain-lain, ini juga bisa dicatatkan di Accurate. Kemudian di sini ada namanya grup. Jadi, jenis barang grup ini merupakan, apa namanya, ketika misalnya Mbak ingin melakukan penjualan tapi ingin dalam bentuk bundling atau dalam satuan paket gitu kan. Biasanya kan ya apa namanya, digunakan itu ketika contoh awal bulan atau akhir bulan kita ingin membuat yang namanya promo-promo gitu kan. Misalnya seperti buy one get one atau misalnya beli baju gratis celana atau misalnya beli bedak, gratis, bulu mata gitu kan. Nah, ini kita bisa bundling dalam Eee, jenis barangnya adalah grup, seperti itu. Nah, mungkin nanti, setelah ini kita akan coba ilustrasikan bagaimana caranya untuk menginputkan barang dan jasa. Nah, terakhir di sini nanti Mbak juga bisa mencatatkan terkait dengan aset-aset, perusahaan yang dimiliki ya, gitu kan. Karena biasanya kan, perusahaan itu kan mempunyai aset yang Mbak ya, gitu kan. Misalnya seperti laptop, AC, dan lain-lain gitu kan. Ini bisa juga dicatatkan di Accurate Online. Untuk langkah pertama adalah kita bisa lakukan ke sini dulu ya di kategori aset. Fungsinya adalah untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan misalnya aset tersebut itu dia termasuk ke dalam kategori apa. Misalnya di sini kita mengakui adanya dia sebagai peralatan kantor. Kita bisa isikan peralatan kantor, oke. Kemudian kita juga bisa isikan misalnya kita mengakui adanya bangunan gitu kan. Nah, jadi nanti untuk kategori aset di sini Mbak bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke aset tetap, kemudian ke aset sini. Tinggal kita masukkan saja nama asetnya apa, misalnya ada, laptop Toshiba. Lalu kita bisa isikan nih tanggal beli dan tanggal pakainya gitu kan. Nah, karena kaitannya juga dengan aset ini kan ada yang namanya depresiasi atau penyusutan. Nah, penyusutan di sini akan dihitung berdasarkan tanggal pakainya, seperti itu. Nah, misalnya kalau saya beli asetnya itu di tahun lalu itu bagaimana? Nggak apa-apa, tetap diinputkan saja misalnya tahunnya adalah 2021 gitu kan, misalnya seperti ini. Lalu untuk tanggal, pakainya juga misalnya itu per tanggal contoh 1 Agustus 2021, seumpama seperti ini. Lalu kita bisa isikan nih terkait dengan metode penyusutannya, misalnya apakah kita menggunakan metode garis lurus, saldo menurun, ataupun angka tahun, ini bisa disesuaikan. Nah, kemudian untuk akunnya juga sama nih, di sini kita juga bisa isikan. Misalnya peralatan. Jadi anggapannya adalah laptop ini kita akan akui sebagai peralatan kantor. Lalu untuk kuantiti realnya itu ada berapa, misalnya ada satu kita tulis satu, misalnya ada 3 kita tulis 3 gitu kan. Anggapannya adalah kita akan coba isikannya itu adalah 2. Kemudian untuk umur asetnya di sini, diperkirakan berapa lama nih, misalnya adalah 5 tahun. Nah, lalu kita bisa isikan juga di tab lainnya. Tinggal kita isikan di sini kategori asetnya. Jadi nanti, Mbak bisa perhatikan untuk yang bintang berwarna merah ini statusnya adalah wajib untuk diisi ya, Mbak, ya. Seperti kuantitas, umur aset, kemudian akun aset, ini bisa disesuaikan. Nah, kalau misalkan Mbak juga ingin melakukan yang namanya ada yang namanya perhitungan depresiasi berdasarkan pajak, tinggal kita checklist saja di sini. Lalu kita bisa pilih untuk kategori pajaknya apakah dia termasuk golongan berapa, kemudian menggunakan, apa, misalnya golongan 1 saldo menurun, seperti itu. Kemudian, nah apa namanya, untuk mencatatkan harga perolehan ataupun harga belinya di mana, ini kita bisa isikan di akun pengeluarannya. Nah, di akun pengeluaran di sini kita bisa akui itu di akun ekuitas saldo awal. Jadi akun ekuitas saldo awal ini merupakan akun penampung yang memang sifatnya hanya sementara saja, seperti itu. Jadi untuk mencatatkan harga perolehan ataupun harga beli daripada si aset tersebut, tinggal kita masukkan saja di sini jumlahnya berapa. Misalnya adalah satu laptop itu kita hargai di angka 4.500.000. Nah, tapi karena ada 2, tinggal kita kali 2 saja, berarti kan 9 juta. Nah, kalau sudah tinggal kita klik lanjut lalu klik simpan.
Masih berbicara seputar aset tetap. Nah, jadi untuk perlakuannya di sini untuk menghitung depresiasi atau penyusutannya, kita tidak perlu nih untuk menghitung secara, manual gitu kan. Artinya Accurate sudah menyiapkan satu fitur yang di mana nanti Mbak bisa akses melalui menu perusahaan, kemudian ke proses akhir bulan. Nah, jadi nanti di sini tinggal kita pilih bulannya saja, bulan apa, lalu tinggal kita klik simpan saja. Maka nanti atas penyusutan ataupun depresiasinya itu akan terhitung secara otomatis. Dan nanti bisa dilihat juga di daftar laporan, baik itu di daftar laporan laba rugi ataupun di laporan neraca. Atau nanti Mbak juga bisa lihat di daftar daftar laporan aset ya. Misalnya di sini. Kita coba cek aset tetap. Nah, kita coba buka daftar aset tetap. Nah, jadi nanti di sini untuk penyusutannya pun akan terhitung secara otomatis. Tanpa perlu kita menghitung secara manual. Karena kan repot ya kalau misalkan asetnya itu banyak sekali seperti itu. Makanya kita cukup mudah kita lakukan saja di menu perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Oke, untuk penginputan master data kira-kira dari Mbak ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan kita ada salah, udah input nih, terus ada salah mau ngapus gitu di mana ya? Oke. Misalnya mau ngapus apa ya, misalnya hapus transaksi ya, atau misalnya Ya, ingin oke. Misalnya atau ingin hapus daftar pemasok gitu ya, Mbak, ya, gitu. atau kas Nah, dan banknya itu mungkin salah gitu gimana ya? oh gitu, Bisa oke. ya? Bisa. Jadi nanti kalau misalnya Mbak ingin melakukan yang namanya edit, contoh misalnya saldo awal kas kecilnya itu misalnya seumpama ada 2 juta, tapi kita inputkannya itu baru 1 juta. Nah, itu bagaimana? Ini bisa langsung di sini ya, Mbak, ya, di buku besar, kemudian di akun perkiraan, kemudian daftar akun. Nah, di sini kan kas kecilnya adalah 1 juta ya, Mbak, ya. Tinggal kita klik saja, kemudian saldo kita isikan di sini. Misalnya ada 2 juta, kita tinggal langsung aja edit di sini. Nah, kalau misalnya kita ingin menghapus terkait dengan, contoh pemasoknya ada yang salah nih gitu kan, kita pengen, hapus gitu kan, ini bisa dilakukan di Mm-mm. menu pembelian, kemudian pemasok, lalu daftar pemasok, nah nanti kita tinggal buka, lalu tinggal kita klik hapus saja di sini, Hmm, gitu. Tapi kalau misalnya cuman pengen edit terkait dengan saldo hutangnya saja, ini tinggal kita klik saldo, kemudian kita buka di sini. Nah, lalu tinggal kita ganti saja misalnya berapa, 10 juta seumpama. mm-mm. Nah, kalau sudah cukup kita simpan lagi. Jadi nanti akan disesuaikan kembali sesuai dengan yang memang ada perubahan. Oh, iya. Oke. Kemudian dari Mbak ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, kita kan ada sistemnya itu pakai dropshipper sama reseller. Itu kan masuk Mhm. di pelanggan. Biasanya kan kita juga punya kayak persentase berapa mereka dapat itu di editnya itu di mana? Diisinya itu di mana? Kok apa namanya, persentasenya itu misalnya untuk perhitungan apa ya, Mbak, ya? Misalkan dia reseller nih, eee, Mhm. jadi dia kalau misalkan harus beli 5 itu dapat, diskonnya 30% misalkan gitu per produknya itu bisa otomatis gitu ya? Oh bisa, bisa. Jadi nanti di sini ya Mbak ya, kita bisa isikan di penjualan, Mhm, kemudian ke daftar pelanggan. Jadi nanti kita bisa lekatkan langsung pelanggan yang misalnya atas nama Risa dia sebagai agen ya Mbak ya. iya. Kemudian misalnya kita pengen apa namanya dapat diskon nih gitu kan Heeh, secara default. Tinggal kita isikan saja di sini default diskon. Misalnya ketika dia melakukan transaksi penjualan, dia akan selalu dapat diskon itu sebesar 5%. Nah, ini tinggal kita isikan di sini saja, Mbak, lalu tinggal kita simpan. Jadi ketika Risa melakukan yang namanya penjualan ke kita, terkait dengan, barang-barang yang memang kita jual, dia akan langsung mendapatkan 5% potongannya secara langsung, gitu. itu kalau tiap bulan diubah gitu, eee, bisa kan ya? Kalau Iya, misalkan oh, ya ya. bisa, Mbak. Jadi misalnya sekarang 5%, kemudian nanti bulan depan jadi 2% atau 2,5% itu bisa. Oh, iya. Oke. Ada lagi, Mbak, yang ingin ditanyakan misalnya? Mmm, masih itu
aja sih dulu. Oke. Nah, mungkin kita akan coba langsung ke ini ya, Mbak, ya, apa namanya, ke alur transaksi yang Mbak punya ya. Misalnya boleh diceritakan sedikit misalnya untuk usaha Mbak bergerak di bidang apa, kemudian misalnya untuk barangnya itu berupa apa, lalu untuk alur pembelian ataupun alur penjualannya seperti apa, mungkin boleh diceritakan sedikit ya, Mbak, ya? Kita kan di sini jual produk skincare, tapi ini juga sekaligus ada kliniknya, kita ada buka jasa juga untuk treatment. Jadi Hmm. maunya dijadiin satu. Terus produk skincare-nya itu ada yang satuan, ada yang paketan. Uh, Oh, hmm. Oke. jadi nanti kita ada sistem kasir juga di sini, sudah ada. Nanti di sana kalau yang beli itu langsung di input di sistem kasirnya yang kita udah ada itu. Oke. Kalau misalkan untuk skincare-nya itu apakah Mbak beli ke pemasok atau misalnya, buat sendiri ya, Mbak, ya? Atau Ya misalnya ada buat pikiran mau sendiri. produksi? Dia ada tempat produksinya buat Oh, sendiri. ada. Oke. Aduh, maaf ya, Mbak, ya, Iya, eee, nggak apa-apa. batuk. Nah, berarti untuk bahan bakunya itu apakah Mbak mengakuinya juga atau misalnya yang diakui itu hanya barang jadinya saja ya? Barang jadinya aja, Kak. Oh, barang jadi untuk yang, bahan baku seperti tempat, kemudian lain-lain itu tidak diakui ya? Iya. Baik. Nah, jadi nanti kalau misalkan memang seperti itu kan kita bisa isikan dulu ya di yang namanya persediaan, kemudian barang dan jasa. Misalnya di sini kita isikan kategori barangnya adalah skincare. Jadi, untuk kategori barang di sini fungsinya adalah untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan juga sama. Kemudian nanti ketika kita ingin melihat terkait dengan laporan mutasi ataupun nanti juga mempermudah ketika kita melakukan yang namanya proses top of name. Jadi perlu kita isikan di sini namanya adalah kategori barang. Kemudian untuk kode barang di sini kita bisa isikan secara otomatis atau misalnya Mbak mempunyai kode SKU tersendiri, tinggal kita klik saja di sini on off penomoran otomatis, lalu kita isikan misalnya SK001. Nah nah seperti ini ya, Mbak, ya. Lalu di sini kita bisa isikan misalnya nama barangnya itu apa, misalnya apa ya, mungkin sunscreen ya, Mbak, ya. Iya. Kita akan coba. Misalnya kita pastikan untuk jenis barangnya adalah persediaan, lalu untuk satuannya adalah kita bisa isikan dulu piece, karena kan tadi ada yang dijual satuan, ada juga yang dijual dalam satuan paket gitu ya, Mbak, ya. Iya. Atau mungkin biasanya kayak dye cream gitu ya, Mbak, ya, Mm-mm. misalnya. Lalu di sini kita bisa isikan juga nih terkait dengan penjualan dan pembeliannya. Misalnya ketika kita jual, kita mempunyai harga standar jualnya nih untuk dye cream ini misalnya berapa. Contoh misalnya untuk satu dye cream ini kita bisa isikan harga jualnya adalah 100.000. Jadi nanti ketika kita membuat yang namanya baik itu transaksi penjualan ataupun pembelian, harga di sini akan langsung otomatis muncul tanpa perlu kita membuat secara manual seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada perubahan harga bagaimana, itu bisa langsung diedit di transaksinya, baik itu faktur penjualan ataupun pembeliannya, gitu. Nah, misalnya di sini kita isikan, misalnya kan biasa dye cream itu kan macam-macam ya, Mbak, ya, ada yang acne, ada yang brightening dan sebagainya. Nah, untuk itu misalnya kita bisa isikan juga nih, deskripsi lengkapnya itu lengkap, misalnya dye cream acne berapa mili, misalnya 30 mili seumpama atau 20 gram gitu, ini bisa diisikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini kita bisa isikan juga nih terkait dengan informasi pembeliannya, misalnya harga belinya berapa ke pemasok gitu kan. Misalnya untuk harga beli standarnya itu adalah 65.000 per satu dye cream gitu kan. Lalu kita bisa isikan juga pemasok utamanya siapa, satuan belinya apa gitu kan, ini opsional saja. Lalu kalau misalkan saya boleh tahu Mbak, untuk penjualannya itu atau pembeliannya apakah, dikenakan pajak atau tidak ya? Misalnya seperti PPN. Oh, untuk saat ini sih belum. Belum ya, berarti kita bisa kosongkan saja. Nah, lalu di sini ada yang namanya tab saldo. Tab saldo di sini difungsikan adalah untuk kita memasukkan terkait dengan yang namanya
saldo awal daripada si Daikrim. Karena kan ketika kita menggunakan Accurate kan kita harus melakukan yang namanya cek stock of name dulu ya, Mbak, ya. Misalnya Daikrim yang ada di gudang itu masih ada berapa nih gitu kan. Kalau misalkan memang sama sekali tidak ada, untuk kolom saldo ini tidak perlu kita isi. Tapi kalau misalnya memang masih ada sisa di gudang gitu kan, ini kita bisa catatkan di Accurate sebagai saldo awal. Dengan cara kita bisa klik tambah, kita masukkan tanggalnya tanggal berapa, lalu kuantitinya berapa nih. Misalnya yang masih ada di gudang itu ada 25 atau yang masih ada di toko itu atau di klinik misalnya 25. Lalu kita bisa isikan dalam satuan apa, misalnya piece. Lalu kita juga bisa masukkan nih terkait dengan harga belinya gitu kan, nilai biaya satuannya. Misalnya seharga 65.000 per satu die cream. Nah, kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Jadi kita buat terlebih dahulu ya Mbak ya terkait dengan yang namanya barangnya itu dalam satuan dulu gitu. Sebelum nanti kita buat yang namanya dalam satuan paket. Misalnya kita akan coba di sini mungkin Dainik apa ya krim malam mungkin ya Mbak ya. Misalnya Acne juga 30 mili. Nah, umpama seperti ini. Caranya juga sama nih, kita bisa isikan juga seperti yang dye cream tadi ya. Kita bisa isikan harganya misalnya di sini 89.000. Kemudian untuk harga belinya misalnya 58.000 seumpama. Lalu kita masukkan juga saldo di sini kalau misalnya memang ada. Seumpama tinggal 20 piece. Kemudian biaya satuannya kita masukkan 58.000. Oke, kalau sudah kita bisa klik simpan saja. Apa nih? Oh, SK002. Oke. Nah, kalau misalkan memang di sini sudah, jadi nanti Mbak bisa masukkan juga misalnya terkait dengan serumnya, kemudian sunscreen dan sebagainya gitu kan, skincare yang lain, itu bisa dimasukkan. Nah, kemudian kalau misalnya saya menjual dalam satuan paket bagaimana? Tinggal kita klik tambah saja di sini. Nah, kita bisa bikin di sini kategori barangnya adalah paket skincare misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa isikan kode barangnya adalah PK011. Lalu kita isikan misalnya paket Acne seumpama. Nah, seperti ini ya Mbak ya. Lalu di sini jenis barangnya kita pastikan kita pilihnya grup. Nah, untuk satuannya kita bisa isikan paket. Lalu di penjualan pembelian di sini ada yang namanya informasi penjualan. Nah, di sini kan default-nya kan di checklist ya Mbak ya. Jadi kalau di checklist ini kan nanti dia akan dihitung berdasarkan harga si satu barang tersebut. Misalnya kayak tadi dye cream kan harganya 100.000, kemudian si dye cream itu 89.000. Kalau ditotalkan 189.000 ya gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam satuan paket kita punya harga khusus nih, misalnya untuk 2 item tersebut adalah harganya itu sebesar 180.000 per paketnya, seumpama seperti itu. Ini bisa di-checklist lalu kita bisa isikan seperti ini nominalnya berapa per paket. Kita bisa isikan yang di sini rincian grupnya apa. Misalnya dia akan dapat krim Acne malam misalnya 1 piece. Lalu kita juga bisa isikan dye creamnya 1 seumpama. Nah, jadi nanti ketika penjualan di sini dia akan langsung mengurangi dye cream Acne-nya 1 sama krim malamnya itu 1 seperti itu. Kalau sudah, kita bisa isikan misalnya untuk akunnya kita bisa sesuaikan. Lalu untuk gambarnya pun kalau misalnya Mbak punya gambar dalam satuan paket ini bisa ditambahkan juga ke dalam Accurate. Kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Seperti itu. Oke, untuk barang dan jasa kira-kira dari oh iya, tadi Mbak juga berarti ada mengakui yang namanya itu jasa treatment ya gitu kan? Oke. Nah, misalnya kita bisa isikan juga kategori barangnya adalah mungkin jasa ya, jasa apa ya, treatment. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa isikan gitu kan, mungkin otomatis saja. Lalu kita bisa isikan nama barangnya itu apa, misalnya adalah jasa mungkin PRP gitu kan. Jadi nanti bisa disesuaikan ya Mbak ya untuk nama jasanya, atau jasa tindakan dokter gitu kan, atau apapun itu bisa disesuaikan. Pastikan jenis barangnya adalah jasa, kemudian di sini mungkin satuannya kita bisa isikan misalnya dalam satu tindakan gitu kan, atau misalnya per jasa, ini bisa dilakukan juga sesuai dengan kebutuhan.
Lalu di sini untuk harga per jasanya itu apakah misalnya dia itu punya harga jual, khusus gitu kan atau harga jual standarnya atau misalnya jasanya ini selalu berubah-ubah. Kalau misalnya berubah-ubah bisa kita kosongkan saja atau kalau misalkan memang, ada standarnya kita tinggal isikan saja. Misalnya untuk 1 kali transaksi itu misalnya untuk ERP itu sebesar 600.000 seumpama per 1 kali tindakan. Kita bisa isikan seperti ini. Kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Seperti itu. Kira-kira dari, Mbak Kina ada yang ingin ditanyakan? Udah sih, sampai sini sih ya lumayan dah ngerti. Oke. Ya, berarti nanti tinggal kita lakukan yang namanya mungkin bisa lanjut ke yang namanya pembelian ya, Mbak, ya. Mungkin boleh diceritakan ya, Mbak, ya, misalnya ketika, skincare-nya sudah mau habis, otomatis kan Mbak melakukan, ini apa namanya, pembelian ke pemasok ya, gitu kan. Nah, itu alurnya kira-kira seperti apa ya, Mbak, ya? Eh, di sini ya dia. Itu biasanya langsung menghubungi aja gitu ke pemasoknya. Gitu. Berarti dipesan terlebih dahulu ya, Mbak, ya? Ya, karena sistemnya PO gitu. Mmm. Ada jangka waktu. Karena agak susah kan ininya, apa sih namanya? Harus mesen dulu Mhm. tadinya. Oke. Nah, biasanya ketika kita melakukan pemesanan atau PO itu kita, melakukan transaksi pemberian DP juga atau enggak ya, Mbak? Iya, DP dulu. Oh, DP dulu ya, baik. Nah, berarti di sini kita bisa isikan nih ke pembelian, kemudian kan kita ke pesanan pembelian terlebih dahulu ya, Mbak, ya, atau ke PO. Nah, nanti di sini kita bisa isikan nih, misalnya nama pemasoknya siapa, misalnya atas nama CV Mekar Abadi gitu kan. Nah, jadi nanti untuk pemasok di sini dia akan tampil ketika kita sudah mengisikannya tadi di daftar pemasok. Kemudian di sini kita bisa isikan juga untuk tanggal kita pesan atau tanggal kita, PO gitu kan, misalnya, dilakukan di tanggal 15 Juli 2022 seumpama. Kemudian nanti tinggal kita isikan saja di sini. Barang-barang yang akan kita beli itu apa? Misalnya untuk krim malam, misalnya kita akan melakukan PO itu sebanyak 100, misalnya 100 piece. Lalu kita bisa isikan juga untuk yang namanya dye cream-nya, sama kita belinya misalnya 100 piece. Nah, jadi kan nanti di sini, untuk nominal harganya kan dia akan muncul otomatis ya, Mbak, ya. Seumpama kalau misal ada diskon nih gitu kan, kita, belinya kebetulan lagi ada promo gitu kan, terus dipotong diskon gitu kan. Ini kita bisa masukkan dalam bentuk persentase, misalnya kita dapat diskon 5% gitu kan, atau misalnya kita juga mendapatkan yang namanya diskon tapi dalam bentuk fix gitu, harga tetap gitu kan. Contoh misalnya akan langsung dipotong sebesar 300.000 seumpama. Nah, ini tinggal kita ketikkan saja diskonnya di sini. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini. Lalu pastikan di tab info lainnya karena ketika kita PO kan barangnya tidak langsung jadi gitu kan, kita bisa lakukan yang namanya, syarat pembayarannya, termasuk nanti untuk syarat pembayarnya apakah kita COD atau tempo gitu kan, ini bisa diisikan. Kemudian kita bisa isikan juga tanggal pengirimannya gitu kan, misalnya berapa lama untuk proses produksinya gitu kan, sama nanti dikirimkannya itu menggunakan apa, seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk di biaya lainnya Mbak juga bisa isikan nih kalau misalnya kita melakukan PO, kemudian ada misalnya contoh ada biaya lainnya gitu kan, seperti biaya ongkir atau misalnya biaya layanan ataupun apapun itu, ini bisa dicatatkan di biaya lainnya. Nah, karena, apa namanya, seperti yang tadi Mbak bilang, ini kita melakukan yang namanya DP di awal ketika kita melakukan yang namanya PO. Berarti setelah kita isikan terkait dengan barang-barang yang akan kita pesan atau yang akan kita beli, kemudian tinggal kita klik proses saja, kemudian ke uang muka. Dengan catatan di sini ketika kita ada yang namanya uang muka. Tapi kalau misal tanpa uang muka, tinggal kita klik simpan saja di sini. Nah, karena case-nya di sini adalah ada uang muka, berarti kita langsung klik proses, lalu ke uang muka atau DP. Nah, jadi nanti di sini kita bisa isikan nih tanggal, pemberian uang DP-nya, misalnya per tanggal 15 Juli 2022. Lalu kita bisa isikan uang muka atau DP-nya itu berapa, misalnya akan kita store itu 50% gitu kan, berarti adalah 6 juta.
Nah, kalau sudah kita bisa isikan nih nomor fakturnya, misalnya UMK 001, supaya nanti kita tahu nih apakah misalnya uang muka tersebut sudah digunakan atau belum gitu kan, kemudian apakah sudah dibayar atau belum. Nah, makanya kita perlu isikan di nomor faktur di sini. Nah, kemudian karena kita melakukan yang namanya pemberian uang muka atau DP, otomatis kan kita melakukan yang namanya, apa ya, mengurangi dari kas dan bank yang kita punya ya, gitu kan. Berarti kita bisa lakukan yang namanya proses, kemudian ke pembayaran. Nah, di sini nanti, dia akan langsung ke menu pembayaran pembelian, kemudian tinggal kita pilih nih, kita ingin melakukan itu pembayarannya menggunakan apa, apakah misalnya tunai atau misalnya menggunakan transfer. Misalnya transfer gitu kan, kita menggunakan bank BCA. Lalu kita bisa pilih nih, misalnya transfer bank, karena di awal kita sudah memasukkan nomor rekening daripada si, PT Mekar Abadi itu, tinggal kita klik di sini. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Lalu di sini tinggal kita klik saja di sini, hitung nilai pembayaran. Kalau sudah pastikan tanggalnya juga sama, tanggal 15 Juli 2022. Kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Nah, jadi, kita sudah melakukan yang namanya PO dengan uang muka, seperti itu. Kemudian misalnya, 1 bulan kemudian atau misalnya 2 minggu kemudian gitu kan, barangnya itu, seumpama, sampai nih gitu kan ke klinik kita gitu kan. Berarti kan kita harus akui tuh barang tersebut akan kita masukkan ke dalam gudang. Nah, berarti nanti di sini kita bisa lakukan di penerimaan barang atau kita langsung buatkan yang namanya faktur atau tagihannya. Misalnya kita akan akui dulu nih di penerimaan barang. Tinggal kita isikan saja di sini terima dari siapa, kemudian tanggalnya tanggal berapa, lalu kita masukkan juga nomor terimanya ini disesuaikan dengan surat jalan tersebut. Misalnya SJ001. Kalau sudah, nanti Mbak tidak perlu lagi untuk menginputkan barangnya secara satu persatu lagi di sini. Tinggal kita klik ambil saja, kemudian tarik dari pesanan. Nah, nanti kan di sini akan ada nih muncul nomor PO-nya ya, Mbak ya. Kalau sudah, kita bisa klik lanjut saja. Nah, biasanya kan ketika kita melakukan penerimaan barang kan, berbarengan juga nih dengan faktur yang memang diberikan oleh pemasok gitu kan. Kalau misalnya memang seperti itu, kita bisa lakukan yang namanya langsung klik faktur. Nah, nanti di sini dia akan langsung mengarah ke faktur pembelian. Nanti tinggal kita isikan saja di sini nomor faktur nya berapa, misalnya PB002. Kemudian kita pastikan juga di tab info lainnya kita bisa isikan syarat pembayarannya, kemudian apakah memang ada biaya lainnya gitu kan, ini juga bisa dimasukkan kalau ada. Kalau misalnya memang sudah, di sini dia akan tampil nih misalnya subtotalnya berapa, kemudian ada uang mukanya sebesar 6 juta dia sudah tampil. Nah, untuk perlakuannya ketika barang itu datang kemudian langsung kita bayar, kita bisa lakukan yang namanya proses kemudian ke pembayaran. Tapi kalau misalnya pembayarannya secara tempo gitu, ketika barang datang, ya udah kita bayarnya misalnya bulan depannya gitu kan. Berarti cukup kita simpan saja seperti ini. Gimana? Oke, kita ganti 2. Nah, oke. Nah, seperti ini ya, Mbak, ya. Kemudian misalnya, kita ingin melakukan yang namanya itu, pembayaran nih gitu kan, pembayaran misalnya atau kita mau cicil dulu nih. Nah, ini bisa dilakukan di pembelian, kemudian ke pembayaran pembelian. Nanti tinggal kita isikan saja di sini pembayarannya itu ke siapa, misalnya CV Mekar Abadi. Lalu kita bisa pilih nih, kita melakukan pembayaran itu ingin menggunakan apa, misalnya melalui transfer. Lalu kita bisa pilih di sininya adalah transfer bank, sorry. Nah, lalu kita bisa pilih. Kita klik ambil. Nah, nanti kan di sini akan tampil yang bayar terkait dengan nomor fakturnya. Tinggal kita checklist saja yang ingin kita bayar itu apa, misalnya yang 6 juta. Karena kan total awalnya ada 12 juta karena kita sudah melakukan DP, berarti kan, totalnya adalah 6 juta lagi sisa hutangnya. Tinggal kita klik saja, misalnya untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan yang namanya pembayaran secara cicilan, misalnya mau bayarnya 2 juta dulu,
tinggal kita ketikkan saja di sini nilai pembayaran, lalu kita bisa klik di sini distribusi nilai pembayaran. Nah, kalau yang di sini hitung nilai pembayaran kan artinya Mbak langsung membayar full payment, artinya secara lunas. Totalnya adalah 6 juta. Jadi nanti Mbak tinggal klik saja hitung nilai pembayaran tanpa harus mengetikkan nominal di sini. Tapi kalau misalkan memang mau bayarnya itu secara cicilan, berarti tinggal kita masukkan saja nominal yang ingin kita bayarkan, lalu kita bisa klik di sini distribusi nilai pembayaran. Kalau sudah, tinggal kita klik simpan saja, seperti itu. Nah, jadi nanti untuk melihat terkait dengan, ingin, apa namanya, cetak bukti transaksi gitu kan, ini bisa dilakukan. Misalnya kita pengen cetak fakturnya gitu kan, tinggal kita buka di sini daftar faktur, kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian cetak. Nah, jadi nanti untuk, tampilan default-nya adalah seperti ini ya, Mbak, ya. Jadi nanti, dari Mbak bisa disesuaikan lagi, misalnya ingin menambahkan logo, kemudian ingin mengedit di sini yang faktur pembelian misalnya jadi invoice pembelian, itu bisa dilakukan di sini, di menu pengaturan, kemudian desain cetakan. Tinggal kita isikan saja nama desainnya apa, misalnya adalah print pembelian. Ini sebagai contoh, kemudian tipenya kita ganti nih, misalnya faktur pembelian. Oke, kalau sudah kita pilih. Nah, nanti Mbak tinggal buka saja di sini. Pensil yang berwarna hijau atau buka desain. Oke, kita coba. Nah, nanti dia akan mengarah seperti ini ya, Mbak ya. Nah, jadi misalnya ingin menambahkan logo, tinggal kita klik 2 kali saja di sini. Misalnya logonya apa? Misalnya seperti ini, tinggal kita klik tambahkan saja. Lalu misalnya kayaknya kurang kanan atau kurang kiri gitu kan, tinggal kita atur aja di sini. Misalnya kurang ke kanan atau misalnya kurang ke kiri atau kurang ke atas atau kurang ke bawah, ini bisa disesuaikan. Nah, kemudian misalnya kurang lebar atau misalnya kurang kecil, ini bisa diatur di sini. Kemudian untuk faktur pembeliannya kita ingin ganti di sini jadi invoice pembelian, tinggal kita klik saja di sini, lalu kita isikan di sini. Misalnya adalah invoice pembelian. Pembelian. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita klik simpan saja. Oke, kalau misalnya memang sudah, berarti kan ketika kita ingin melakukan yang namanya cetak, kemudian menggunakan template terbaru, tinggal kita klik cetak. Kemudian kita bisa klik di sini print pembelian. Jadi nanti di sini dia akan langsung tampil apa namanya desain cetakan yang sudah kita modifikasi seperti itu. Sudah ada logonya, kemudian di sini sudah ada invoice pembelian bukan faktur pembelian seperti itu ya Mbak ya. Oke. Kalau untuk pembelian kira-kira dari Mbak ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan dia kena pajak tuh, boleh nggak ya dicoba? Oh, untuk kena pajak ya Mbak ya. Misalnya krim malamnya itu kena pajak ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah, berarti nanti di persediaannya di sini kita setting dulu. Nah, di sini misalnya dye cream. Di penjualan pembeliannya kita bisa isikan di sini. Nah, PPN. Kalau sudah simpan. Kemudian juga sama nih di sini untuk dye creamnya kita setting juga pajaknya. Nah, kalau misalkan kita coba langsung bikin yang namanya PO, kita coba simulasi lagi. Di pemasok misalnya CW Mekarabadi. Kemudian kita bisa isikan misalnya belinya adalah 100. Nah, jadi nanti perlakuannya di sini dia akan muncul yang bayar terkait dengan pajaknya. Jadi nanti kalau misalnya transaksi tersebut dikenakan pajak, tinggal kita checklist saja di sini. Tapi kalau misalnya memang tidak dikenakan pajak, tinggal di unchecklist saja.
seperti ini. Nah, jadi nanti di sini dia akan tampil nih terkait dengan, pajaknya 11%. Wah, Oh iya. oke, kemudian di sini kan di tab info lainnya itu seumpama jadi kalau misalnya Mbak melakukan pembelian kemudian, dari subtotal 5.800.000 ini masih ditambahkan sebesar 11%, di sini diklik saja kena pajaknya. Tapi kalau misalnya seumpama Mbak beli, totalnya adalah 5.800.000 tapi di dalam 5.800.000 ini sudah termasuk pajak, berarti tinggal kita checklist juga di sini total termasuk pajak. Nah, jadi di dalam 5.800.000 ini sudah ada pajaknya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak, ya, tapi untuk yang di barang dan jasanya, tetap Mbak inputkan PPN-nya sebesar 11%. Walaupun nanti penjualannya tidak dikenakan pajak, nah itu nanti bisa kita setting, apakah dikenakan atau tidak. Oke. Oke, kemudian ada lagi Mbak yang ingin ditanyakan seputar pembelian? Udah. Udah ya, baik. Nah, kemudian misalnya boleh diceritakan sedikit ya Mbak ya untuk alur penjualannya kira-kira dari Mbak Kina ini seperti apa ya? Uh, Gimana itu? Kita jual online yang kayak gitu? Oh, jualnya online, berarti lewat marketplace ya? Iya, tapi ada juga yang kita di retail gitu sama di store satu. Oke, berarti ada 2 ya, Mbak, ya, ada offline dan juga ada online ya? Iya. Oke. Nah, jadi nanti kalau mungkin di sini saya akan coba simulasikan dulu untuk yang namanya itu penjualan secara offline ya, Mbak, ya. Nah, jadi di menu penjualan sorry, ya di menu penjualan misalnya ada, pelanggan yang datang ke toko atau ke klinik gitu kan. Biasanya kan, itu langsung terjadi yang namanya, beli barang kemudian langsung dibayar ya, Mbak, ya. Nah, untuk cara mudahnya berarti kita ke penjualan kemudian ke faktur penjualan saja. Karena kan nanti, barangnya itu kan langsung, dibayarkan ya oleh si pelanggan tersebut. Kita tinggal pilih saja di sini nama pelanggannya siapa. Dengan catatan pelanggan di sini nanti dia akan muncul ketika misalnya dia sudah pernah bertransaksi atau misalnya tadi, dia sebagai agen, reseller, atau misalnya dia sebagai, lain-lain gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang baru pertama kali kemudian misalnya, belum tentu dia datangnya kapan lagi gitu kan, kita bisa isikan saja di sini yang namanya adalah pelanggan umum. Misalnya kita langsung buat di sini pelanggan umum. Nah, seperti ini juga bisa. Atau misalnya supaya, ingin ada namanya tinggal kita ketikkan saja namanya, seperti itu. Misalnya adalah dia belinya itu, dalam satuan paket akne gitu kan, kita bisa klik di sini dia harganya kan sudah tampilnya sebesar 180. Nah, karena yang tadi Risa ini, sudah kita default-kan, jadi ketika dia ada namanya transaksi, penjualan, dia akan langsung mendapatkan potongan sebesar 5%. Jadi sudah tampil yang bayar diskonnya langsung otomatis sebesar 9.000 gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian misalnya dia juga, sama perawatan gitu kan atau ada tindakan, misalnya dia melakukan, tindakan PRP gitu kan, tinggal kita klik saja PRP-nya, kemudian kita bisa klik lanjut. Nah, jadi nanti kurang lebih akan seperti ini. Misalnya, totalnya berapa, kemudian ada diskonnya sekian, seperti itu. Kemudian di sini pastikan kalau misalnya memang dikenakan pajak tinggal kita checklist saja seperti ini, tapi kalau misalkan memang tidak dikenakan pajak tinggal di-unchecklist saja seperti ini. Nah, kemudian untuk syarat pembayarannya kita bisa setting misalnya COD karena kan dia langsung melakukan pembayaran ya, gitu. Lalu tinggal kita lakukan yang namanya proses saja, proses kemudian ke pembayaran. Nah, jadi nanti di sini kita bisa isikan nih terkait dengan, apa namanya, si Risa itu dia bayarnya itu menggunakan apa, apakah misalnya tunai atau misalnya melalui transfer. Kalau misalnya tunai, tinggal kita pilih saja di sini kas kecil. Kemudian kita bisa klik di sini hitung nilai pembayaran. Nah, kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Kurang lebih nanti untuk penjualan secara offline seperti itu ya, Mbak, ya. Jadi kalau misalkan memang dia langsung dibayarkan, berarti kita langsung proses kemudian ke pembayaran. Tapi kalau misalkan dia
pembayaran itu secara tempo, tinggal kita klik simpan saja, seperti itu. Tapi biasanya kalau untuk pelanggan yang datang ke toko itu biasanya apakah memang ada penjualan secara kredit atau memang semuanya harus, bayar ya, Mbak, ya? Atau tunai? Biasanya sih langsung tunai, Kak. Ya, nggak ada Langsung tunai? kredit ya, kalau datang Mmm, langsung. oke. Berarti kalau misalnya memang seperti itu, berarti dari pembuatan faktur ini kita bisa lakukan yang namanya proses kemudian ke pembayaran ya, Mbak, ya? Seperti itu. Kak, tadi kan dia Mhm. ada jasa PRP itu langsung kena 5% juga ya karena udah dari awal atas nama Iya. Risa. Mhm mhm. Gitu. Kalau misalkan biar misalkan dia memang kalau beli produknya aja yang kena 5% jasanya enggak, itu gimana caranya? Oh, oke. Berarti kalau misalnya memang seperti itu nanti di pelanggannya kita hapus saja ya, Mbak, ya. Jadi kita akan coba seperti ini. Pelanggan nama Risa. Di penjualan kita hapus dulu nih, kemudian simpan. Nah, jadi nanti kita bisa setting itu berdasarkan produknya ya, Mbak, ya, Iya. gitu. Misalnya untuk langkah pertama adalah kita bisa ke menu penjualan, kemudian ke kategori penjualan dulu. Misalnya kan tadi Risa itu kan namanya adalah agen ya, Mbak, ya, kita sudah bikin agen. Misalnya agen, seperti ini, kita simpan. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita bisa lakukan di sini, di penyesuaian harga diskon. Nah, jadi nanti di sini yang akan kita setting itu adalah, harga khusus untuk agen. Nah, di sini untuk tipe penyesuaiannya kita ada 2 nih, ada berupa fix, maksudnya potongan harga dalam bentuk fix atau misalnya diskon, seumpama kita pilihnya adalah diskon. Kita tinggal pilih saja di sini barang yang akan didiskon itu apa. Misalnya adalah paket akne gitu kan, diskonnya berapa? Misalnya 5%. Kemudian misalnya ini juga berlaku ketika, pelanggan tersebut beli persatuan. Nah, 5. Nah, kalau sudah, cukup kita simpan saja. Untuk langkah selanjutnya adalah baru nih kita lekatkan lagi ke pelanggannya, di menu penjualan, kemudian pelanggan. Kita cari namanya Risa, kemudian kita, klik di sini penjualan, kita ganti kategori harganya, jadi agen. Nah, kalau sudah simpan. Jadi nanti ketika kita melakukan yang namanya penjualan, harganya dia akan otomatis langsung berubah. Misalnya Risa, kita, pilih saja misalnya adalah paket akne. Nah, dia kan otomatis ya, Mbak, ya, dapat langsung diskon 5, persen, kemudian misalnya dia juga melakukan treatment tadi PRP. Nah, jadi nanti di sini untuk diskon itu tetap di harga, di sini ya, 171 aja. Jadi potongan itu untuk, barangnya saja, tapi kalau untuk jasanya dia tidak dapat diskon. Seperti itu ya, Mbak, ya? Iya. Oke, tinggal kita lakukan proses kemudian ke pembayaran saja. Oke. Kemudian kalau untuk penjualan secara offline kira-kira dari Mbak Kina ada yang ingin ditanyakan? Udah nggak? Udah ya. Kak, itu berarti kita langsung bisa pakai ininya ya, invoice-nya juga ya? Iya, langsung dibuatkan fakturnya atau invoice-nya. Jadi nanti Hmm. kalau misal mau cetak tinggal kita buka saja di sini, lalu nanti tinggal kita klik aja di sini. Nah, tinggal kita cetak saja bukti, fakturnya ya. Oke, berarti ini udah kayak sekalian sistem kasirnya juga ya, Kak? Iya, betul. Hmm. Oke. Jadi kita bisa cetak struk juga. Kak, kan kebetulan kita juga udah ada sistem kasir nih. Misalkan kalau kita hubungin ke sana tuh bisa nggak ya? Maksudnya dari Kam Accurate. Kalau boleh tahu untuk akun POS-nya itu apa ya, Mbak, ya? Karena kebetulan untuk di Accurate juga kan kita ada yang namanya, sistem kasir namanya Accurate POS, gitu. Kalau misalnya saya boleh tahu untuk Mbak sendiri menggunakan POS-nya atau sistem kasirnya itu apa ya? Kita develop sendiri sih kebetulan, Kak. Oke. Nah, jadi kalau misalkan memang,
apa namanya, Mbak ada sistem kasir, tersendiri gitu kan ya. Jadi, apa namanya, kita bisa lakukan di sini di faktur penjualan, sorry. Jadi ketika ada transaksi gitu kan, kita bisa lakukan yang namanya proses impor, langsung dari impor dari file. Nah, mungkin di sini akan saya coba simulasikan juga misalnya, bagaimana caranya untuk mengintegrasikan antara Accurate POS dengan Accurate Online. Jadi, kalau untuk di Accurate POS dan Accurate Online kan kita perlu mengintegrasikan terlebih dahulu ya, Mbak, ya, seperti itu. Jadi nanti ketika ada penjualan di Accurate POS, dia juga akan langsung dicatatkan oleh Accurate Online seperti itu. Misalnya adalah seperti ini. Kita ke menu pengaturan dulu, kemudian ke Accurate Store. Kita install dulu nih namanya Accurate POS. Nah, kemudian kita klik install aplikasi. Kita klik install. Nah, nanti di sini kita bisa setting dulu nih terkait dengan akun pembayaran tunainya, misalnya akan kita langsung simpan ke mana, misalnya adalah kas kecil. Lalu untuk pembulatan kalau misal memang ada, kita mau kemana nih pembulatan, ke bawah atau ke atas? Kalau ke bawah kita akan akui sebagai beban, tapi kalau misalnya ke atas kita akui sebagai pendapatan. Nanti untuk satuannya pun sama, di sini ada satuan, ratusan, dan ribuan pembulatannya. Di sini kita bisa pilih nih kalau misalnya ke atas, kita akan masukkannya ke mana, misalnya contoh pendapatan di luar usaha lainnya. Kemudian, untuk pajaknya apakah misalnya ada atau tidak, kalau misalnya memang untuk penjualannya tidak, berarti bisa di-unchecklist saja seperti ini. Kemudian kita bisa isikan nih gudang stoknya, misalnya gudang utama. Jadi ketika ada penjualan di akun POS kita atau kasir, kita bisa lakukan yang namanya, langsung memotong stok yang ada di gudang utama. Kemudian di sini misalnya apakah kita dapat mengubah harga, kalau misalnya iya, berarti kita bisa klik dapat diubah. Kemudian di, tab info lainnya kita bisa isikan nih misalnya apakah ada service charge gitu kan, misalnya, kalau ada bisa pilih nih apakah berdasarkan nilai tetap atau berdasarkan persentase, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, kita bisa pilih tanpa biaya saja. Lalu kita bisa isikan juga nih di sini, gudangnya adalah gudang utama. Lalu kita bisa isikan juga nih misalnya atau menambahkan nama karyawannya. Nama karyawan di sini dia akan tampil ketika nanti Mbak sudah menambahkannya di menu perusahaan, kemudian di karyawan. Misalnya atas nama Ibu Wati misalnya, dia sebagai kasir. Kasir. Nah, seperti ini. Jadi nanti Mbak bisa, isikan terkait dengan, nama karyawannya secara lengkap ya, misalnya seperti nomor handphone, alamat, kemudian apakah dia dikenakan pajak atau tidak, lalu kita bisa masukkan rekening gaji, di sini opsional saja. Oke, simpan. Lalu di sini kita juga ingin menambahkan yang namanya karyawan itu, owner-nya gitu kan, atau dokternya gitu kan. Misalnya atas nama Ibu Chandra mungkin ya. Kemudian kita isikan di sini posisi jabatannya apa, sebagai owner. Owner. Nah, kalau sudah kita bisa simpan. Lalu kalau karyawan di sini sudah diisikan, kita bisa ke menu pengaturan pos. Kita tambahkan nama karyawannya. Misalnya adalah Wati. Wati ini dia sebagai apa? Misalnya kasir. Kita pilih kasir. Berarti nanti untuk aksesnya ini hanya bisa mendaftarkan pelanggan sama melihat stok barang dan juga pembayaran pesanan. Kemudian misalnya kasir ini ingin ditambahkan untuk bisa melihat laporannya bagaimana. Berarti kita bisa klik di sini tambah peran. Kemudian nanti nama perannya kita isikan, misalnya adalah kasir fix. Kita bisa isikan misalnya dia dapat memberikan diskon gitu kan, kemudian melihat stok barang, lalu misalnya untuk melakukan pembayaran, ubah pesanan gitu kan, sama melihat laporan pelanggan misalnya seperti ini. Kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Nah, jadi nanti oke, kita masuk ke pengaturan pos lagi. Kita pilih namanya adalah Wati. Kita pilih aksesnya adalah kasir fix misalnya yang sudah kita modifikasi. Kemudian di sini kita ingin menambahkan juga nih owner-nya untuk melihat. Misalnya Chandra. Kita pilih levelnya yang paling tinggi adalah supervisor. Kalau sudah kita bisa klik lanjut. Lalu di sini ada yang namanya daftar pembayaran non tunai. Jadi misalnya ada pelanggan yang melakukan
apa namanya, melakukan pembayaran melalui, debit gitu kan atau misalnya menggunakan ShopeePay, GoPay gitu kan, ini bisa kita tambahkan dengan cara kita klik tambah, kemudian kita isikan misalnya adalah debit BCA, sorry, BCA. Nah, untuk akun banknya, kita bisa isikan misalnya akan langsung masuk ke bank BCA seperti ini. Kalau sudah kita bisa klik lanjut. Lalu nanti di sini kita juga bisa setting nih terkait dengan, logonya gitu, sorry, untuk, tampilan struknya misalnya dengan cara menambahkan logo, kemudian kita bisa isikan untuk sosial medianya gitu kan. Kalau sudah cukup kita simpan saja. Nah, nanti di sini, dia akan tampil nih terkait dengan kode outlet-nya ataupun kita juga bisa melakukan yang namanya scan QR code. Misalnya coba kan kita tutup lalu kita buka Aquared Post-nya. Kurang lebih tampilan seperti ini. Jadi nanti ketika Mbak menggunakan Aquared Post, di sini disarankan tidak menggunakan, laptop ya, Mbak, ya, tapi, lebih disarankan menggunakan Android atau misalnya menggunakan tablet. Nah, di sini dia sudah ada, coba sudah terdaftar ya. Bentar kita coba keluarkan dulu ya. Oke. Di sini nama perusahaannya adalah PT Aneka Buah. Yang Aneka Buahnya ini saya akan coba keluarkan dulu untuk POS-nya. Kita tutup. Kita cabut dulu POS-nya. Nah, putuskan perangkat. Oke. Kalau sudah, di sini kita akan coba logout dulu. Keluar. Oke. Ya. Kita akan tutup, kemudian kita akan coba buka lagi. Nah, jadi nanti kalau misalnya memang seperti ini kita bisa langsung menghubungkan atau mengkoneksikan antara, Aquared Post dengan Aquared Online dengan cara kita klik hubungkan. Kemudian nanti di sini kita bisa melakukan scan melalui QR code atau misalnya menginput kode manual. Nah, tinggal kita masukkan saja seperti ini. Oke. Jadi nanti ketika memang kita sudah terhubung seperti ini, berarti nanti untuk yang namanya itu, barang, kemudian settingan dan lain-lain ini juga akan masuk ke dalam Aquared Post tanpa perlu kita menginputkan secara manual lagi gitu kan. Misalnya untuk yang akan login itu adalah Wati gitu kan. Dengan cara kita klik tambah, kemudian untuk langkah awal adalah kita buat, yang namanya PIN dulu nih. Jadi sebelum kita login, di sini kita masukkan dulu PIN-nya. Nah, kalau sudah kita klik mulai sip. Nah, nanti di sini kita masukkan nih terkait dengan modalnya. Misalnya untuk kembalian gitu kan. Misalnya untuk modal awalnya adalah 100.000. Tapi kalau misalkan memang tidak pakai modal, nggak apa-apa ini bisa dikosongkan saja atau dilewatkan saja. Kalau sudah kita bisa klik lanjut. Nah, nanti di sini dia sudah tampil yang Mbak ya terkait dengan, barang-barang yang ada di Aquared Online. Seumpama misalnya ada transaksi, langsung, kita inputkan melalui aplikasi kasir gitu kan. Misalnya dia beli, paket akne gitu kan. Kita bisa klik tambah, kemudian misalnya dia juga, ada jasa PRP gitu kan sama ada tambahannya, dye cream misalnya beli 1. Nah, kemudian kalau sudah nanti tinggal kita klik bayar saja. Jadi kalau untuk perlakuan di Aquared, POS ini, kita bisa langsung pilih jenis barangnya, atau misalnya kita juga bisa melakukan yang namanya scan barcode, seperti itu. Kalau sudah tinggal kita klik bayar saja. Lalu di sini kita bisa pilih nih nama pelanggannya siapa. Misalnya ada nama Risa atau pelanggan umum, misalnya kita bisa isi adalah pelanggan umum. Lalu untuk metode pembayarannya di sini kita bisa pilih nih apakah mau tunai atau non tunai. Kalau misal tunai kita bisa klik saja tunai.
Nah, lalu di sini uangnya berapa nih nominalnya, misalnya dia bayar sebesar 900.000 gitu kan. Lalu tinggal kita klik bayar saja. Nah, nanti dia akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita bisa lakukan yang namanya cetak stroke atau misalnya kita kirim stroke. Seperti itu. Kalau sudah tinggal kita klik selesai saja. Nah, untuk melihat apakah pencatatannya juga atau penjualan yang ada di Akurat POS ini akan masuk juga ke dalam Akurat Online. Nah, kita akan coba cek. Kita coba tutup, nanti dia akan langsung masuknya ke sini penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Kita buka daftar faktur, nah kita coba refresh. Nah, di sini dia sudah masuk ya, Mbak ya, pelanggan umum. Nah, rinciannya sama seperti ini, yang ada di POS-nya. Jadi nanti ketika ada penjualan di akun POS-nya, nah di barang dan jasa pun di sini untuk kuantitinya dia akan langsung berkurang secara otomatis. Seperti itu. Oke. Kira-kira kalau dari Mbak ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penjualannya, Mbak? Penjualan secara offline ya? Itu Akurat POS-nya kita bisa pakai, Kak, ya? Iya bisa. Atau oh. Jadi memang sudah dalam satu paket ya, Mbak, ya. Jadi ketika Mbak menggunakan, membeli paket Akurat, dia juga langsung dapat Akurat POS-nya. Gitu. Jadi tanpa perlu nanti kita menggunakan 2 aplikasi yang berbeda, karena kan kalau misalnya kita menggunakan aplikasi yang berbeda, contoh misalnya, POS-nya itu, yang lain gitu kan, merek A, B, dan C gitu kan. Nah itu ketika kita ingin melakukan integrasi dalam Akurat, itu perlu kita lakukan yang namanya import dari Excel. Jadi kita, rekap dulu penjualannya, baru kita bisa import. Nah kalau untuk POS yang memang sudah terintegrasi, di sini ada, Moka.Pos dan juga ada Powon.Pos, sama satu lagi adalah Akurat Pos. Jadi Akurat Pos itu merupakan produk dari kita. Oke, terima kasih, Kak. Udah sih dari saya. Oke. Udah jelas yang offline. Ini yang online. Oh, tinggal yang online ya, Mbak, ya? Ya. Misalnya penjualan melalui marketplace ya? Ya, benar. Kita kan ada website juga, Kak. Ada website Shopee dan Oke. Nah, jadi nanti ketika misalnya Mbak melakukan yang namanya integrasi dengan, marketplace misalnya Shopee, Tokopedia gitu kan. Nah, di akhirnya juga bisa nih, ketika misalnya Mbak ada yang namanya penjualan secara, online gitu kan. Dengan cara yang pertama kita harus lakukan yang namanya setting terlebih dahulu. Di menu penjualan, kemudian ke SmartLink e-commerce. Jadi nanti di sini kita bisa pilih nama tokonya itu ada apa, marketplace-nya itu apa, misalnya adalah apakah Tokopedia atau Shopee. Tinggal kita isikan saja di sini misalnya nama nama yang ada di Shopee ya, XYZ gitu kan, seperti ini. Lalu nah di sini kita bisa isikan nih, jadi penerimaan nanti yang didapatkan dari Shopee akan kita langsung tampung di mana. Apakah ingin di kas kecil atau di kas bank, atau misalnya Mbak ingin buat akun perkiraan baru pun bisa. Misalnya kita mengakui adanya kas Shopee gitu kan. Kita buat dulu nih di menu buku besar, kemudian akun perkiraan. Kita buat yang namanya akun kas Shopee. Ya, nah di sini pastikan tipe akun adalah kas dan bank. Lalu di sini ada namanya sub akun. Sub akun di sini adalah berfungsi untuk memberikan pengkodean secara otomatis atau misalnya langsung diindukan ke akun mana, misalnya ke kas dan bank. Lalu kita isikan misalnya adalah kas Shopee. Nah, seperti ini. Kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Jadi nanti untuk melihat di sini kita bisa cek, oh di sini sudah ada nih kas Shopee. Jadi untuk penomoran di sini dia sudah otomatis gitu. Jadi lebih teratur. Kalau sudah kita kembali ke Smart E-commerce-nya, kemudian kita bisa pilih di sini adalah kas Shopee. Lalu di sini apakah penjualannya sudah termasuk PPN? Kalau misalnya tinggal kita ceklis saja di sini.
Kalau misalnya memang tidak, kita bisa checklist saja. Kemudian di sini ada namanya import penjualan berstatus. Jadi ketika misalnya kita ingin melakukan atau memasukkan nih penjual yang ada di marketplace antara Shopee dengan Accurate, kita bisa import nih. Mau import yang memang statusnya sudah selesai atau memang yang semua status. Kalau yang semua status ini anggapannya adalah baik yang masih dalam pengiriman, kemudian yang sudah dibayarkan oleh pelanggan, semua akan masuk ke dalam Accurate Online. Tapi kalau misalnya memang ingin lebih praktis dan simpel itu, kita bisa pilih yang selesai. Artinya kan nanti transaksi yang akan diakui dan masuk ke dalam Accurate itu adalah transaksi yang memang sudah diterima saja oleh si customer dan juga sudah dibayarkan seperti itu. Kemudian nih di sini kita bisa isikan nih ongkir dan fee-nya. Jadi kalau misalkan memang kita menggunakan jasa lain untuk melakukan pengiriman, contoh misalnya seperti JNT, kemudian JNE gitu kan, kemudian misalnya ada yang namanya itu biaya ongkir, nah ini kita bisa catatkan terlebih dahulu. Jadi kita mapping dulu. Jadi ketika misalnya customer tersebut dibebankan ongkirnya, ongkir tersebut akan kita tampung sementara itu kemana? Misalnya ke pendapatan di luar usaha lainnya, atau misalnya nanti kita buat akun baru namanya adalah beban ongkir pelanggan, seperti itu. Lalu di sini kita juga bisa isikan atau kita bisa checklist juga apakah misalnya ada biaya atau layanan e-commerce gitu kan. Kalau misalnya ada, kita klik checklist saja ya. Kemudian nanti kita masukkan nominal persentasenya berapa, misalnya 5% gitu kan. Lalu nanti di sini kita bisa pilih nih, misalnya untuk potongannya ini dia akan langsung masuk ke mana atau kita asumsikan masuk ke beban mana gitu kan. Misalnya kita bisa isikan beban administrasi e-commerce. Atau misalnya kita menggunakan yang ada di sini, kita masukkan itu ke apa ya, beban pokok penjualan seumpama. Lalu di lainnya, di sini kita bisa isikan yang namanya adalah gudang penjualan. Misalnya kita pilih gudang utama. Lalu kalau sudah di sini penjualan atas pelanggannya kita bisa isikan sesuai pelanggan yang ada di e-commerce saja. Gitu. Kalau sudah, tinggal kita klik simpan saja. Nah, pastikan nanti ketika Mbak ingin melakukan integrasi antara marketplace dengan Accurate Online, pastikan nanti kode perkiraannya di sini atau kode SKU-nya di sini sama yang Mbak ya, seperti ini. Jadi misalnya di Accurate Online adalah SK002, berarti di marketplace-nya pun sama SK002. Walaupun misalnya penamaannya di sini berbeda gitu kan. Contoh misalnya kalau di sini kan dye cream acne 30 mili gitu kan. Tapi kalau misalkan di marketplace misalnya dye cream acne 30 mili bagus banget gitu kan. Selama kode barangnya sama, tetap nanti dia akan terbaca. Jadi ketika kita melakukan proses import, stoknya di sini akan selalu up to date. Jadi nanti akan langsung mengurangi stoknya gitu kan, yang memang ada yang namanya penjualan di marketplace itu. Nah, tapi kalau misalkan memang kode barangnya berbeda, itu akhirnya akan membuatkan barang baru dan nanti stoknya itu tidak langsung kepotong, tapi nanti akan dibuatkan barang baru, jadi stoknya akan minus seperti itu. Jadi pastikan nanti untuk kode barangnya di sini sama ya Mbak ya, antara di Accurate ada apa di Accurate Online dengan yang ada di marketplace itu sama kode barangnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kita ingin mencatatkan ke dalam Accurate itu bagaimana? Apakah kita perlu lakukan satu-satu atau bagaimana? Itu tidak perlu. Kita bisa lakukan yang namanya penjualan, kemudian ke faktur penjualan saja. Lalu kita bisa ke daftar faktur. Nah, nanti kita bisa lakukan yang namanya proses import, lalu pilih dari Shopee. Jadi kita tarik dulu yang namanya apa tuh namanya tuh tarikan penjualannya itu kita bisa lakukan tarik dulu nih penjualan yang ada di Shopee, lalu kita bisa importkan ke Accurate Online. Seperti itu. Nah, nanti untuk panduannya ada di sini kalau misalnya Mbak bingung. Jadi nanti ketika kita sudah melakukan yang namanya proses import, nah berarti kan nanti untuk penjualan yang ada di Shopee akan masuk juga dan dicatatkan ke dalam Accurate Online tanpa Mbak harus melakukan yang namanya menginputkan secara satu persatu. Gitu. Jadi kita tarik yang dari Shopee, kemudian langsung importkan saja tanpa perlu kita edit atau kita rekap lagi gitu. Yang penting kita sudah mapping di awal di Smart Link e-commerce tadi itu harusnya dilakukan satu kali saja. Nah, di sini. Misalnya Mbak juga menggunakan Tokopedia, berarti Tokopedia juga disetting dulu gitu. Kira-kira kalau untuk penjualan online kira-kira dari Mbak ada yang ingin ditanyakan? Enggak, udah itu aja. Mungkin
Sudah cukup ya Mbak ya, mungkin kita akan coba langsung ke pengenalan terkait dengan fitur per fiturnya Mbak ya, yang biasa digunakan oleh perusahaan ya? Boleh. Nanti kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa ditanyakan saja ya Mbak ya? Oke. Ya. Baik, nah di sini kita akan langsung ke yang namanya itu ke buku besar dulu nih. Jadi di sini kan ada namanya akun perkiraan. Jadi kalau untuk akun perkiraan itu difungsikan tadi misalnya kita ingin menambahkan akun gitu kan atau misalnya ingin mengedit akun atau misalnya menghapus akun, ini bisa dilakukan di sini di akun perkiraan. Kemudian di sini ada yang namanya pencatatan beban. Kalau pencatatan beban di sini kita masih akuinya itu sebagai pencatatan sebagai accrual. Artinya kita masih akuinya itu sebagai hutang karena kan tidak langsung mengurangi kas atau bank yang kita punya itu langsung berkurang. Kita tinggal masukkan saja di sini hutang beban itu apa. Misalnya adalah hutang pembelian belum ditagih. Atau misalnya nanti Mbak bikin akun baru namanya adalah hutang beban itu juga bisa dilakukan. Nah, jadi di sini dia ada tanggal jatuh temponya. Contoh misalnya kita pengen bayar gedung gitu kan atau misalnya bayar listrik gitu kan yang memang rutin dibayarkan setiap tanggal berapa. Ini kita bisa catatkan di sini di pencatatan beban. Misalnya untuk jatuh tempo pembayaran itu setiap tanggal seumpama 20 Juli 2022 seumpama. Lalu di sini kita bisa isikan untuk akunnya misalnya apa nih? Contoh misalnya mungkin sebagai contoh akan kita coba namanya beban iklan. Nominalnya berapa? Tinggal kita masukkan saja seumpama 1 juta. Nah, kemudian nanti kita bisa isikan juga nih di tab info lainnya. Kita isikan misalnya adalah pencatatan 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 beban iklan Juni 2022 seumpama atau Juli 2022. Nah, kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Karena di sini kita belum mengakui adanya kas atau bank yang kita punya itu berkurang. Kemudian di sini ada juga yang namanya pencatatan gaji. Jadi kalau misalkan memang Mbak ingin melakukan pencatatan atau pembayaran gaji, ini bisa dilakukan di menu buku besar, kemudian di pencatatan gaji. Untuk tipenya di sini kita ada 2, ada bulanan dan juga non bulanan. Kalau non bulanan di sini artinya kan kita bisa mencatatkan misalnya seperti, THR, bonus gitu kan yang tidak rutin, setiap bulannya kita bayarkan. Tapi kalau misalkan memang rutin kita bisa pilih bulanan. Kemudian kita bisa atur nih terkait dengan, periode bulannya gitu kan. Kemudian jatuh tempo pembayaran kita ke, karyawan itu misalnya setiap tanggal berapa, contoh misalnya setiap tanggal 28 Juli 2022. Nah, kalau sudah nanti di sini kita tinggal pilih saja nama karyawannya, misalnya ada Wati. Oke, kita bisa isikan dulu di tab info lainnya. Sama di pencatatan beban juga di sini kita masih akunya itu sebagai hutang, belum dilakukan pembayaran. Misalnya adalah Wati, Wati ini misalnya sebagai kasir, gaji pokoknya berapa? Misalnya adalah 3.500.000. Nah, kemudian nih misalnya apakah dia dapat, tunjangan THT gitu kan, tinggal kita klik-klik aja di sini, nanti dia akan langsung otomatis terhitung. Nah, kemudian nanti tinggal kita isikan juga apakah misalnya dia dapat tunjangan jabatan, tunjangan makan, transportasi, dan sebagainya. Termasuk nanti untuk pengurangan pun sama di sini. Pengurangan gajinya itu apa, apakah misalnya ada potongan cicilan, potongan, THT, JHT, ini bisa diisikan juga. Nah, kemudian kita masukkan lagi nih nama karyawan yang misalnya Chandra, Ibu Chandra. Gaji pokoknya berapa? Misalnya adalah 10 juta. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa isikan juga. Jadi perlakuannya adalah ketika misalnya, karyawan tersebut sudah, mencukupi gajinya, maka nanti untuk PPh-nya pun dia akan otomatis tampil sendiri, seperti itu. Tanpa perlu kita harus melakukan yang namanya perhitungan secara manual. Nah, kalau sudah, nanti di sini pastikan di tab info lainnya sudah terisi. Kalau sudah, nanti tinggal kita klik lakukan yang namanya simpan. Nah, untuk melihat terkait dengan slip gaji itu bagaimana? Tinggal kita buka apa ini? Utang PP harus diisi. Ini. Misalnya kita masukkan sini juga. Nah, nanti untuk melihat atau misalnya untuk mengecek, slip gajinya bagaimana, tinggal kita buka daftar pencatatan gaji, lalu tinggal kita buka saja, lalu klik cetak di sini. Nah, jadi nanti untuk kurang lebih slipnya kan seperti ini. Nah,
Misalnya ada gaji pokoknya berapa, potongannya apa saja, kemudian penambahannya apa, ini kurang lebih kan seperti ini. Oke, kemudian di sini ada juga yang namanya jurnal umum. Nah, jurnal umum ini bisa digunakan untuk kita melakukan yang namanya jurnal penyesuaian atau adjustment jurnal. Contoh misalnya kita sudah melakukan yang namanya pembayaran gedung untuk 1 tahun ke depan nih, misalnya untuk bayar sewa klinik gitu kan selama 1 tahun ke depan. Contoh misalnya setahun itu 12 juta. Nah, karena kita ingin melakukan yang namanya pengakuan itu, beban itu kita akui selama per 1 bulan gitu kan, artinya secara parsial, berarti kan dari 12 juta itu kan kita bagi 12 sama dengan 1 bulannya adalah 1 juta. Berarti kita bisa isikan di sini, misalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka nominalnya adalah 1 juta. Nah, seperti itu perumpamaannya. Jadi ini bisa dibuatkan jurnal penyesuaian atau jurnal umum. Yang memang nanti pada dasarnya juga ketika kita melakukan yang namanya transaksi baik itu pembayaran atau pembelian, nanti untuk jurnal umumnya pun di sini dia akan tampil, seperti itu. Misalnya tadi ada pembayaran, ada faktur penjualan, nanti dia untuk jurnal umumnya akan seperti ini, dia akan langsung masuk, gitu. Kemudian di sini ada namanya anggaran. Nah, kalau anggaran di sini berarti kan, Bapak dan Ibu misalnya ingin mengakui adanya budgeting nih, gitu kan. Contoh misalnya untuk kegiatan operasional seperti iklan, kemudian pembayaran gaji, gitu kan. Ini kita bisa anggarkan terlebih dahulu nih, nominalnya berapa. Nah, nanti ketika sudah ada transaksi, gitu kan, untuk melihat perbandingan antara aktualnya sama realisasinya itu berapa, tinggal kita cek saja di sini di daftar laporan. Kemudian kita buka di sini laba rugi perbandingan anggaran. Nah, tinggal kita atur periodenya, kemudian dia akan tampil seperti ini. Misalnya aktualnya berapa sama yang di anggarannya berapa, sehingga nanti untuk persentasenya pun akan tampil juga. Seperti itu. Kalau anggaran di sini opsional mau diisikan atau tidak, tapi yang pasti untuk anggaran ini adalah kita membuat yang namanya budgeting setiap awal bulan, gitu. Kita coba tutup dulu biar tidak terlalu banyak. Lalu di sini kita bisa lihat juga yang namanya histori akun. Nah, histori akun di sini difungsikan adalah untuk melihat terkait dengan mutasi baik itu debit ataupun kredit dari semua akun. Contoh misalnya beban operasional kita itu totalnya adalah 6 juta atau 60 juta gitu. Tapi kita pengen lihat nih mutasinya kira-kira transaksinya apa saja sih gitu kan. Tinggal kita klik saja di sini. Misalnya pengen lihat beban pokok penjualan nih, tinggal kita klik, kita atur tanggalnya, lalu kita klik saja di sini. Oh, jadi untuk beban pokok penjualan di sini totalnya adalah 434 dengan rinciannya adalah sekian 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 mutasinya. Jadi ada debit dan juga kreditnya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang namanya log aktivitas jurnal. Jadi log aktivitas jurnal ini semua jurnal yang memang sudah dibuat ini akan tampil juga nih di sini di log aktivitas jurnal. Jadi nanti di sini akan menampilkan misalnya tanggal berapa diposting, kemudian jam berapa, lalu diposting oleh siapa. Di sini dia akan tampil seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut lagi ke kas dan bank. Di kas dan bank ini ada yang namanya pembayaran. Jadi kalau misal di pembayaran ini kan kita bisa langsung mengakui adanya kas atau bank yang kita punya itu berkurang, termasuk ketika kita ingin melakukan pembayaran gaji, pembayaran beban yang sudah dicatatkan sebelumnya, ini bisa lakukan di sini ya. Misalnya kita ingin melakukan pembayaran gaji gitu kan, tinggal kita pilih saja di sini, kita ingin mengeluarkan dari apa, apakah kas kecil atau kas besar, atau misalnya kas bank. Tinggal kita pilih, kemudian tanggalnya tanggal berapa, kemudian tinggal kita klik ambil di sini. Kita tarik dari pencatatan gaji, nah nanti di sini dia akan tampil nih, misalnya ada gaji dan juga PPh-nya. Kita klik, nah kemudian kan akan seperti ini ya. Kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Berarti nanti dari bank kita itu nanti akan berkurang sejumlah tadi nominalnya adalah 13.500.000. Seperti itu. Atau misalnya kita ingin mengakui adanya pembayaran listrik tapi langsung mengakui adanya kas dan bank yang kita punya itu berkurang. Misalnya tinggal kita pilih saja di sini contoh misalnya mau beli token listrik gitu kan. Kita pilih misalnya melalui kas kecil. Lalu kita bisa pilih di sini adalah beban listrik. Nah, lalu di sini kita masukkan nominalnya berapa, misalnya kita beli yang 500.
ditambah admin jadi 502.500. Nah, kalau sudah kita bisa isikan di sini. Contoh pembelian token listrik. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan saja. Jadi nanti langsung mengurangi si kas kecil itu sebesar 500.000. Kemudian di sini ada yang namanya penerimaan. Jadi nanti ketika Mbak ingin mencatatkan ya terkait dengan pendapatan bunga deposito, bunga bank gitu kan, ini bisa dilakukan di penerimaan. Nanti ketika di laporan pun akan diakuinya itu sebagai pendapatan non operasional. Seperti itu. Tinggal kita pilih saja di sini kas dan banknya. Misalnya adalah Bank BCA. Lalu kita di sini anggapannya adalah menerima bunga deposito. Nah, di sini kita bisa klik. Lalu di sini kita bisa isikan untuk nilainya berapa. Misalnya adalah 100.000. Lalu kita isikan di sini di tab info lainnya. Misalnya penerimaan bunga deposito. Nah, pemberinya siapa? Misalnya adalah Bank BCA cabang Bali. Nah, seperti ini. Sudah, tinggal kita klik simpan saja. Kemudian misalnya di sini juga ada namanya transfer bank. Jadi nanti Mbak kalau misalkan contoh misalnya ingin melakukan penarikan nih misalnya dari saldo e-commerce tadi ke Shopee kemudian akan kita tarik ke bank kita gitu kan ke Bank BCA, ini juga bisa dilakukan. Misalnya tinggal kita pilih saja ke Shopee, nominalnya berapa? Misalnya adalah 1 juta. Lalu nanti di sini kita bisa pilih nih. Misalnya akan kita pindahkan kemana, ke kas Bank BCA gitu kan. Kalau misalkan memang sudah, tinggal kita klik simpan saja. Kalau misalnya memang ada biaya admin itu bagaimana? Bisa kita catatkan di sini. Nah, kita bisa pilih misalnya ada biaya administrasi lainnya. Nah, misalnya seumpama seperti ini. Nominalnya berapa? Misalnya 2.500. Nah, kalau sudah kita bisa klik lanjut. Nah, nanti kalau sudah kita bisa berikan catatan misalnya pemindahan atau penarikan kas Shopee ke kas BCA seumpama seperti itu. Kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Jadi nanti dari kas Shopee dia akan berkurang sebesar 1.2.500 dan akan bertambah ke kas bank sebesar 1 juta seperti itu. Atau nanti misalnya Mbak juga ingin mengakui adanya penerimaan kas kecil gitu kan atau pengisian kas kecil, ini bisa dipilih juga misalnya dari Bank BCA kita isikan di sini 1 juta. Kemudian akan kita isikan ke kas kecil atau kas tunai. Nah, kalau sudah tinggal kita klik simpan saja seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya SmartLink e-banking. Jadi kalau misalnya Mbak ingin melakukan yang namanya itu mengintegrasikan terkait dengan menghubungkan internet banking yang Mbak punya dengan Akhirat Online itu bisa dilakukan dengan cara yang untuk yang pertama kita harus lakukan setting dulu. Kita pilih nih e-banking yang kita punya itu apa, misalnya apakah misalnya apakah BCA, Mandiri, OCBC, BRI ataupun lainnya. Misalnya adalah BCA personal. Kita masukkan nomor rekeningnya, kemudian kita masukkan yang namanya relasi akunnya. Jadi nanti fungsinya adalah Akhirat ini dapat langsung mengunduh terkait dengan mutasi rekening koran banknya dan juga ketika memudahkan kita dalam melakukan yang namanya proses rekonsiliasi bank seperti itu. Oke, kita simpan. Kemudian misalnya ketika kita sudah hubungkan, kita ingin melihat terkait dengan mutasi atau rekening korannya, tinggal kita ke rekening koran, kemudian kita pilih klik BCA personalnya, kita atur tanggalnya, kemudian nanti kita bisa klik import dari internet banking. Nah, kita masukkan di sini user ID-nya sama password atau PIN-nya, seperti itu. Jadi nanti di sini dia akan tampil nih terkait dengan mutasinya, gitu. Kemudian di sini ada juga yang namanya itu history bank. History bank juga sama nih di sini untuk melihat terkait dengan mutasinya antara debit atau kreditnya, tapi memang dia di sini lebih spesifik ya. Jadi memang hanya tipe akunnya itu adalah kas dan bank saja. Misalnya seperti kas kecil, kas bank atau kas besar gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya ingin melihat mutasi terkait semua akun ini bisa dilakukan di sini ya, Mbak ya. Di menu buku besar kemudian di history akun. Gitu. Misalnya kita pengen tahu nih Bank BCA mutasinya apa saja sih. Nah, kurang lebih seperti ini nanti.
Kemudian di sini ada juga yang namanya rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank di sini berfungsi untuk mencocokkan nih antara saldo menurut bank dengan saldo menurut sistem atau menurut perusahaan itu sama atau tidak gitu kan. Jadi kita di sini bisa membandingkan nih apa namanya antara saldo menurut rekening bank dengan saldo menurut sistem gitu kan. Seperti ini contohnya. Di jurnal Accurate ini ada yang nominal sebesar 100 juta. Kemudian di bank juga ada nominal sebesar 100 juta sebagai modal. Nah, di sini apakah sama atau tidak gitu kan. Kalau misalkan memang sama, tinggal kita klik cocok saja di sini. Jadi nanti fungsinya adalah untuk mencocokkan antara rekening bank dengan yang ada menurut di sistem gitu. Misalnya ada yang dari bank sudah dicatat tapi dari sistem Accurate belum dicatat, nah berarti kan kita bisa melakukan yang namanya pencatatan beban. Biasanya kan yang sudah dicatat oleh bank itu kan biaya administrasi gitu kan, dari bank sudah dicatat tapi dari perusahaan belum. Nah itu makanya perlu kita lakukan yang namanya rekonsiliasi bank untuk mencocokkan antara saldo rekening bank dengan saldo menurut sistem. Kemudian di sini juga ada namanya history virtual account. Jadi kalau nanti ingin misalnya melakukan penjualan nih gitu kan, kemudian untuk pembayarannya mengakui adanya pembayaran secara virtual account gitu kan. Nah, nanti ini untuk mengecek terkait dengan pelanggan tersebut apakah dia sudah bayar atau belum gitu kan. Tinggal kita cek aja di sini. Misalnya atas nama Risa. Lalu tinggal kita impor aja di sini. Impor dari virtual BCA dan juga impor melalui UOB. Jadi untuk sementara virtual account-nya kita baru ada dua, ada BCA dan juga UOB. Seperti itu. Kemudian di sini sudah. Nah, lalu kita lanjut lagi nih di sini ke aset tetap. Nah, aset tetap di sini ada namanya perubahan aset tetap. Nah, perubahan aset tetap ini seumpama contoh misalnya awalnya adalah Mbak sudah mengakui untuk metode perhitungan penyusutan aset ini adalah metode garis lurus. Kemudian misalnya kayaknya kita pengen ganti nih jadi saldo menurun ganda gitu kan. Nah, ini bisa dilakukan di perubahan aset tetap. Tinggal kita pilih saja di sini nama apa namanya, nama asetnya, kemudian kita bisa pilih metodenya ingin menggunakan apa, misalnya menggunakan angka tahun. Lalu kita bisa isikan misalnya nominal sisanya kalau ada, umur asetnya juga di sini dia sudah tampil gitu kan. Kalau sudah, nanti di sini tinggal kita klik simpan saja. Gitu. Kemudian di sini ada namanya disposisi aset. Nah, disposisi aset ini anggapannya adalah misalnya Mbak ingin apa namanya aset tersebut misalnya sudah tidak berfungsi lagi, ingin kita buang atau misalnya kita ingin jual. Nah, ini bisa kita gunakan di disposisi aset. Tinggal kita isikan saja misalnya laptop yang sudah aset yang sudah tidak terpakai, kemudian kita masukkan kuantitinya berapa, lalu di sini kita masukkan nih akun laba ruginya gitu kan. Misalnya sebagai contoh yang ini. Jadi nanti untuk akun laba ruginya pun bisa disesuaikan ya Mbak ya, misalnya pengen laba rugi penjualan aset gitu kan, itu bisa disesuaikan juga. Kemudian kalau misalnya seumpama dijual, tinggal kita klik checklist saja ya dijual. Lalu kita masukkan nominalnya berapa, misalnya lakunya adalah sebesar 3.500.000 untuk satu laptop Toshiba. Lalu di sini kita masukkan yang 3.500.000 ini akan dimasukkan kemana? Contoh misalnya ke Bank BCA. Artinya kan kita jual nih seharga 3.500.000. Nah, untuk penerimaan atau pencatatan sebesar 3.500.000 itu akan kita masukkan ke mana? Misalnya ke transfer bank atau ke kas BCA. Kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Kemudian di sini ada namanya pindah aset. Seumpama misalnya Mbak misalnya ada pembukaan klinik baru nih atau misalnya cabang baru. Kemudian untuk asetnya akan dipinjamkan nih dari pusat. Nah, ini bisa dilakukan juga di yang namanya pindah aset. Tinggal kita pilih saja misalnya apakah ada di kantor pusat atau di kantor cabang. Misalnya untuk alamat tujuannya akan kita pindahkan contoh misalnya di sini adalah cabang. Tinggal kita pilih di sini aset yang akan kita pinjamkan. Misalnya 1. Lalu kita isikan di sini. Misalnya adalah peminjaman aset ke cabang. Nah, kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Gitu. Kemudian di sini ada namanya aset per lokasi. Nah, jadi kalau misalnya untuk aset per lokasi ini, misalnya Mbak ingin lihat nih, kira-kira untuk laptop Toshiba, kemudian mobil Avanza, ataupun bangunan,
ingin lihat nih di sini ada di mana sih lokasinya, ini bisa dicek di sini. Di aset per lokasi, misalnya seperti, laptop Toshiba, oh dia ada di gudang utama gitu kan, kemudian untuk alamatnya ada di sini, seperti itu. Kemudian untuk totalnya adalah 1. Kemudian di sini juga ada yang namanya SmartLink Tax. Jadi, untuk, apa namanya, terkait dengan pelaporan pajak, kemudian misalnya untuk membuat e-faktur pajak, ini bisa langsung digunakan melalui Akhirat Online ya Mbak ya. Jadi Akhirat Online ini merupakan satu dari 14 mitra resmi yang memang sudah bekerja sama di PJAP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan, seperti itu. Jadi nanti memudahkan Mbak misalnya ketika ingin melakukan bayar pajak, kemudian lapor pajak, ataupun misalnya untuk email faktur pajak kepada pelanggan, ini bisa langsung dilakukan di Akhirat Online, tanpa harus membuka 2 aplikasi yang berbeda, seperti itu ya, Mbak, ya. Jadi untuk di Akhirat ini kita sudah terintegrasi dengan pajak. Nah kemudian, misalnya ada pertanyaan, apakah untuk, laporan keuangan saya juga akan dilihat oleh, DJP-nya? Itu tidak. Jadi nanti tidak ada yang bisa akses termasuk dari orang akhiratnya juga terkait untuk melihat, apa namanya, laporan keuangan daripada Mbak, gitu. Jadi memang untuk keamanan di Akhirat Online ini kita sudah setara dengan keamanan di bank dan kemudian kita juga sudah berpengalaman selama 21 tahun. Seperti itu. Jadi untuk informasi, laporan keuangan dan lain-lainnya itu, dipastikan aman ya, Mbak, ya, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian untuk di daftar laporan kita juga bisa cek nih di sini. Jadi untuk di Akurat ini juga kita menyediakan hampir 200 lebih laporan ya, Mbak, ya. Jadi Mbak bisa, melihat nih, ingin mau melihat apa, contoh misalnya pengen tahu laba rugi setiap bulannya gitu kan, kita bisa atur tanggalnya. Nah, jadi nanti kurang lebih akan seperti ini. Misalnya di sini ada pendapatannya berapa, kemudian beban pokoknya berapa gitu kan. Lalu nanti di sini untuk beban operasionalnya berapa, kemudian nanti akan tampil laba bersihnya berapa, seperti itu. Kemudian misalnya pengen tahu juga nih total penjualannya gitu kan. Tinggal kita buka saja di sini penjualan. Misalnya kita pengen tahu dulu nih penjualan pelanggan per barang, itu tinggal buka saja. Lalu kita bisa tampilkan. Nah, jadi nanti di sini dia akan tahu nih, misalnya untuk pelanggan umum ini dia belinya barangnya apa saja, kuantitinya berapa, sehingga untuk totalnya berapa. Termasuk nanti untuk pelanggan seperti agen gitu kan, ada Risa, Risa ini beli apa saja. Nah, ini bisa ketahuan, misalnya dia beli apa saja ini akan ketahuan seperti ini. Kemudian, nah di sini saya juga mau menginformasikan bahwa untuk laporan di Akhirat Online ini, kita bisa melakukan yang namanya modifikasi atau custom. Contoh misalnya kita pengen tahu laba yang dihasilkan dari si Daikrim ini atau misalnya si Daikrim ini berapa sih gitu kan. Ini kita bisa lakukan di menu penjualan, kemudian di rincian penjualan per barang. Kemudian kita bisa atur nih tanggalnya dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, kemudian kita klik tampilkan saja. Nah, di sini dia akan tampil seperti ini. Kok dia tidak ada sih terkait dengan laba atau beban pokoknya, tinggal kita klik modifikasi. Kita klik modifikasi, kemudian kita pilih variabelnya. Jadi untuk di Akurat Online ini, selama variabel yang memang tersedia, itu bisa kita lakukan yang namanya modifikasi atau custom. Misalnya kita ingin menampilkan BPP dulu, beban pokok penjualannya, atau HPP atau harga belinya. Kemudian kita bisa pilih yang namanya laba. Pastikan ada di sebelah kanan, lalu simpan. Nah, jadi nanti di sini dia akan tampil nih kurang lebih seperti ini. Misalnya contoh untuk paket akne ini, untuk BPP-nya adalah sebesar 123.000. Nah, sedangkan kita jualnya misalnya di angka, 171 nah untuk, laba yang dihasilkan berarti kan totalnya adalah 48.000 per satu paket, seperti itu. Jadi nanti di sini kita akan tahu nih laba yang dihasilkan per produknya itu berapa atau per paket. Gitu. Nah, kemudian untuk menyimpan nih terkait dengan laporan yang sudah dimodifikasi apakah bisa? Itu bisa dilakukan dengan cara kita klik memorize di sini. Lalu kita bisa klik lanjut. Nah, jadi nanti untuk selanjutnya adalah ketika Mbak ingin melihat laporan yang sudah dimodifikasi, tinggal kita buka daftar laporan lalu memorize. Nah, di sini dia sudah tampil. Rincian penjualan per barang, tinggal kita atur saja tanggalnya. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini.
Oke. Nah, mungkin satu lagi di sini saya akan coba informasikan, misalnya ingin menambahkan, user atau pengguna ya gitu ya. Kita coba tutup dulu di sini. Nah, ini nanti Mbak bisa lakukan atau bisa tambahkan di sini ya Mbak ya, di menu pengaturan kemudian pengguna. Karena perlu saya informasikan juga bahwa untuk satu email ini hanya bisa dibuka itu untuk satu database saja atau di satu laptop saja. Nah, kalau misalkan, satu email dibuka di 2 laptop, itu apakah bisa? Jawabannya tidak bisa. Karena, nanti salah satunya pasti akan keluar, seperti itu. Jadi di sini kita bisa tambahkan terlebih dahulu nih, di menu pengguna supaya nanti atas 2 user tersebut bisa akses secara bersamaan. Tinggal kita isikan saja di sini, apakah kita ingin menambahkan melalui nomor handphone atau kita menambahkan melalui email. Tapi memang disarankan kita menggunakan email supaya nanti ada namanya. Misalnya adalah Sri Ratu Hikmawati yang akan saya tambahkan gitu kan. Di sini ada 2, ada operator dan juga administrator. Kalau operator berarti kan dia mempunyai akses yang terbatas, hanya memang fitur-fitur yang diizinkan saja untuk diakses. Tapi kalau misalkan kita pilih administrator, berarti atas user tersebut dia bisa mengakses secara keseluruhan yang ada di Akhirat Online, seperti itu. Misalnya adalah operator, kemudian tinggal kita simpan saja. Nah, kemudian kalau misalnya ini ada pertanyaan, apakah ada batas, limitnya untuk menambahkan pengguna? Jawabannya adalah tidak. Jadi Mbak bisa menambahkan sampai 1.000 atau misalnya 100 itu bisa dilakukan. Tapi di sini perlu diinformasikan juga, ketika kita menambahkan yang namanya pengguna, di sini akan dikenakan biaya per satu user itu adalah sebesar 20.000 belum termasuk pajak. Tetapi tergantung dari, Mbak beli paketnya itu, apa nih misalnya, biasanya kan, apa namanya, di paket-paket itu kan ada promo-promo ya, misalnya, beli paket 1 tahun dapat free 2 user gitu kan, atau misalnya dapat free 1 user gitu kan. Nah, kalau misalnya memang seperti itu kan kita bisa tambahkan gitu kan. Contoh misalnya beli 1 paket dapat free 2 user, berarti kan nanti, dapatnya 2 user ya, kalau kemudian misalnya penggunanya adalah 3, berarti nanti yang 2 gratis, yang satunya nanti akan dikenakan biaya sebesar 20.000 per bulan, seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini di menu pengaturan, misalnya karena tadi levelnya adalah operator, kita ingin melakukan yang namanya pembatasan aksesnya. Ini bisa dilakukan di menu pengaturan, kemudian ke akses grup. Nah, tinggal kita isikan saja, misalnya dia bagian kasir. Lalu di sini kita bisa pilih daftar penggunanya siapa, misalnya ada Ratu Hikmawati. Nah, lalu kita bisa, isikan di sini aksesnya. Misalnya untuk perusahaan, misalnya dia tidak perlu, tinggal di-unchecklist saja seperti ini. Jadi nanti ketika, Sri Ratu Hikmawati ini, membuka database di Akhirat Online, berarti nanti dia sudah tidak bisa mengakses fitur perusahaan karena kita sudah menonaktifkan fiturnya. Gitu. Jadi nanti di sini bisa disesuaikan, misalnya kalau untuk, kasir kan dia butuh nih yang namanya buku besar, kas dan bank, kemudian pelunasan gitu kan, seperti itu. Tapi untuk melihat kayak contoh misalnya laporan dan lain-lain itu kalau misalnya memang tidak perlu, tinggal kita checklist saja lalu simpan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kira-kira kalau dari Mbak ada yang ingin ditanyakan secara keseluruhan terkait dengan fitur-fitur yang ada di Akhirat Online? Sudah, Kak. Makasih. Sudah, ya. Baik, kalau misalkan memang sudah cukup di sini, mungkin, saya akan coba, apa namanya, ini ya, Mbak, ya, informasikan juga ketika misalnya ada, kendala nih gitu kan. Mbak bisa memanfaatkan beberapa layanan yang ada. Jadi ketika misalnya ada error atau misalnya ada yang bingung, itu boleh ditanyakan. Jadi jangan, takut ya, Mbak, ya, ini bisa Mbak manfaatkan nih untuk layanannya. Ada yang namanya pusat bantuan, di sini kita bisa mengirimkan kendala itu melalui live chat. Tinggal kita klik saja di sini pusat bantuan, nanti di sini dia akan mengarah ke, link Ultima Tekno Solusindo. Kemudian nanti kita bisa klik di sini, logo yang berwarna merah, kemudian kita bisa klik pusat bantuan. Nah, nanti di sini kita bisa isikan terkait dengan, namanya apa, kemudian kendalanya seperti apa, tinggal kita kirimkan saja. Jadi nanti di sini akan dibalas oleh tim support kami.